Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan tentang pertempuran antara surga celestial dengan Adipati Surga sudah mulai pecah. Qin Mu dan kawan-kawan berada di pihak Adipati Surga. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Di Sungai Surgawi, Qin Mu, Jagal, Tian Shu, dan yang lainnya duduk di kapal cepat, dan kabinnya dipenuhi dengan anggur berkualitas. Raja Surgawi Tian Shu menggaruk telinga dan pipinya karena cemas. Dia ingin membuka toples dan minum sepuasnya dari waktu ke waktu. Jagal menggunakan pisaunya untuk menepis tangannya. Minumlah secukupnya. Luo Wushuang berkata dengan dingin, kamu sama penakutnya seperti tikus. Kamu hanya memiliki kapal anggur ini, dan kamu masih harus menunggu sampai kamu bertemu Yang Mulia untuk meningkatkan keberanianmu. Jika kamu meminum semuanya di jalan, kamu hanya akan takut setengah mati saat menghadapi Yang Mulia. Raja Surgawi Tian Shu mencibir dan berkata, apakah aku akan merasa takut? Benar, aku akan sangat takut. Luo Wushuang, ketika menghadapi Yang Mulia, tidak bisakah kamu merasa takut? Luo Wushuang memandangi pisau sucinya dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak. Sejak aku menghancurkan dewa di hatiku, tidak peduli siapa yang berdiri di depanku, mereka tidak dapat menghentikanku untuk menyerang. Tian Shu mendengus dan berkata, setelah minum, aku juga sama. Zhei Huali duduk di sisi kapal dan memandang Qin Mu. Dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, Master Kultus Qin, kamu berada di alam apa sekarang? Saya menyadari bahwa setelah kamu pergi ke surga celestial, kamu tidak mencapai apapun. Namun, kultivasi kamu menjadi jauh lebih mendalam. Panggung 9 neraka. Qin Mu memikirkannya dan berkata, ini kira-kira setara dengan alam ibu kota Giok Anda. Namun, saya memiliki 5 alam lebih banyak daripada kalian. Semua orang menjadi penasaran dan maju untuk bertanya. Qin Mu menjelaskan, dari awal hingga akhir, saya hanya memiliki satu alam, dan itu adalah alam harta karun ilahi embrio roh. Alam harta karun ilahi embrio jiwa saya dibagi menjadi 2 alam. Satu adalah alam Dao, yang merupakan sistem dari 36 lapisan alam Dao surgawi. Yang lainnya adalah alam aula leluhur agung. Alam Dao dan alam aula leluhur agung sebenarnya saling terkait. Seiring dengan peningkatan alam budidaya, alam Dao juga meningkat. Alam istana leluhur agung terbagi menjadi alam surgawi-surgawi dan 5 alam besar. Di antaranya, alam surgawi-surgawi adalah sistem surga-surgawi yang kalian kembangkan. Hanya saja alam surgawi-surgawi saya berbeda. Saya telah mengembangkan alam tahap 9 neraka, yang satu alam lebih tinggi dari alam Anda. Namun, saya masih belum mengetahui bagaimana alam ibu kota Giok di istana leluhur dibagi. Saya belum melihat alam ibu kota Giok di istana leluhur. Apakah alam ibu kota Giok berisi langit Numinous dan tahta kaisar juga tidak diketahui. Adapun 5 alam besar, saya masih mencoba mencari tahu. Saya telah mengembangkan 4 alam besar awal dan memahami beberapa seni ilahi. Saya juga telah memahami berapa banyak surga di alam Dao yang ada, tetapi saya tidak yakin apakah saya dapat membentuk 5 alam berbeda. Qin Mu bergumam pada dirinya sendiri sejenak dan berkata, itu saja. 4 orang lainnya sudah tercengang dan tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Zhei Huali tergagap, kamu memahami hal ini di istana leluhur. Qin Mu berkata sambil tersenyum, jika kalian pergi ke istana leluhur, kalian harus pergi ke 4 gerbang surgawi besar dari istana leluhur, panggung kolam giok, dan panggung 9 neraka. Jika kita berlima bekerja sama, kita bisa mencapai 30 surga di alam Dao. Namun, ketika kita berpisah, alam Dao semua orang tidaklah tinggi. Yang tertinggi masih aku, 26 surga di alam Dao. Jika kalian bisa berjalan melalui tempat-tempat ini, kalian mungkin bisa mengejar ketinggalan. Dia berhenti sejenak dan menambahkan, ini masih sedikit lebih rendah, tapi tidak terlalu banyak. Zhei Huali menggosok tangannya dengan penuh semangat dan berkata, jika saya bisa kembali dari Suandu hidup-hidup, saya pasti akan pergi. Semoga berhasil. Tian Shu mengeluarkan beberapa suap air liur dan berkata, kata-kata anak-anak tidak ada salahnya, hentikan kata-kata yang tidak menguntungkan ini. Qin Mu tersenyum percaya diri dan berkata, kali ini, untuk melindungi diri kita sendiri, Dao Surgawi hanya menghilang ke dalam Suandu. Dao Surgawi dapat merasakan hati Dao kita, dan dengan dukungan Dao Surgawi, kemampuan kita akan meningkat 1 langkah lagi. Bukan tidak mungkin bagi kita untuk bertahan hidup, dengan bantuan Kaisar Pendiri, Lang Lang, Yang Mulia Yue, dan Yang Mulia Surgawi, bahayanya pasti akan berkurang. Sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun, Qin Mu melihat ke depan dengan tatapan kosong. Semua orang buru-buru melihat ke depan dan melihat seorang pria parubaya dengan pedang di pinggangnya berjalan ke arah mereka di sepanjang sungai surgawi. Itu adalah Kaisar Pendiri Qin Yihe. Pendiri Kaisar datang ke depan kapal dan berhenti. Jagal dan yang lainnya langsung menyambutnya sementara Tian Shu bersembunyi di palka kapal, tidak berani menunjukkan wajahnya.
Qin Mu buru-buru menghentikan perahu dan merentangkan separuh tubuhnya untuk bertanya, "Mengapa kamu di sini daripada pergi ke Suandu?" Ekspresi pendiri kaisar tenang, dan dia berkata dengan santai, "Kamu memintaku untuk datang ke istana leluhur untuk memahami alam Dao dan membantuku menerobos ke kekosongan tertinggi, jadi aku di sini." Qin Mu berkata dengan marah, "Saat ini, kamu harus bersiap untuk pergi ke Suandu dan bukan istana leluhur. Apa yang kamu lakukan sebelumnya?" Wajah Tianshu menjadi pucat saat mendengar itu. Di dunia ini, hanya Qin Mu yang berani berbicara kepada pendiri kaisar seperti itu. Sejak pendiri kaisar menciptakan beberapa yang mulia surgawi di pertemuan aliansi surga, bahkan 10 yang mulia surgawi harus bersikap sopan kepadanya. Kaisar pendiri tidak keberatan dan berkata, 10 yang mulia surgawi semuanya ada di sini sebelumnya, jadi saya tidak punya kesempatan. Sekarang mereka bergegas ke Suandu, saya punya kesempatan untuk mengunjungi istana leluhur. Qin Mu hendak mengatakan sesuatu ketika pendiri kaisar melanjutkan, perjalanan dari Sungai Celestial ke Suandu akan memerlukan waktu. Aku bisa pergi setelah memahami istana leluhur, tapi aku masih bisa melakukannya. Kalian tunggu sebentar dulu. Qin Mu mengertakkan gigi dan melihatnya berjalan menuju istana leluhur. Qin Yihei, ingatlah untuk mengambil mayatku, dia berteriak di belakang pendiri kaisar. Baiklah, kata pendiri kaisar dengan acuh tak acuh. Qin Mu melepas sepatunya dan melemparkannya ke pendiri kaisar. Pendiri kaisar memiringkan kepalanya, dan sepatunya terlepas. Mereka terbang kembali dan secara otomatis menutupi kaki Qin Mu. Tunggu, pergi ke istana leluhur dan lakukan sesuatu untukku. Qin Mu mengenakan sepatunya, dan kesadarannya muncul di benak kaisar pendiri. Dia memberitahunya tentang kejadian itu, dan kaisar pendiri menghentikan langkahnya. Dia menoleh dan berkata, "Ini agak sulit." Qin Mu bertanya dengan sungguh-sungguh, "Bisakah setengahnya?" "Saya bisa mencoba." Dia pergi. Qin Mu mendengus dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ayo pergi." Semua orang saling memandang dengan cemas, dan Tianshu juga mengeluarkan kepalanya dari palka kapal. "Bagaimana?" Qin Mu mengertakkan gigi. "Gunakan kepalamu untuk memblokir." Tianshu segera menundukkan kepalanya kembali. Suasana ceria di kapal lenyap tanpa bekas, dan semua orang terengah-engah. Jagal menyesap air sungai surgawi dan mengasah pisaunya di samping kapal. Ia berkata sambil tersenyum, "Kaisar pendiri mengangkat jalur pedangnya hingga mencapai 35 langit, namun kita hanya bisa menaikkannya hingga mencapai 30 langit. Mungkinkah jalur pisaunya lebih rendah daripada jalur pedang? Semuanya, terserah padamu." Meskipun mereka mengatakan itu, mereka tetap tidak merasa nyaman. Pada saat ini, nada-nada sitar yang halus terdengar dari depan, dan ritme sitarnya indah dan mengharukan, menyebabkan sungai surgawi ikut menari bersamanya. Qin Mu naik ke langit dan melihat ke depan. Dia melihat bahwa sungai surgawi yang luas dan perkasa itu seperti not musik yang melompat dengan niat membunuh yang tersembunyi. Ombak yang melonjak mengikuti melodi memiliki seni dewa aneh yang cocok dengan air sungai. Ketika mereka bertemu dengan sebuah kapal, mereka akan membunuh jalan keluarnya, menyebabkan permukaan sungai surgawi menyembunyikan niat membunuh. Itu adalah nada sitar yang mulia Yue. Qin Mu melihat ke kejauhan dan melihat pasukan dewa dan setan mendorong senjata ilahi dan 4 dewa untuk menekan sungai surgawi, mencegah nada sitar yang mulia Yue melepaskan kekuatan mereka. Di antara pasukan dewa dan iblis dari surga surgawi, yang mulia surgawi tiba-tiba terbang dan menyerang yang mulia Yue. Yang mulia itu tinggi dan kokoh, dan ototnya seperti batu. Dia memiliki janggut keriting dan sangat tangguh. Itu adalah yang mulia Shi Qiluo. Kedua yang mulia surgawi bertempur saat mereka terbang mengelilingi sungai surgawi, memperlambat langkah para dewa dan iblis dari surga surgawi. Begitu, kaisar pendiri ingin yang mulia Yue memperlambat laju langit surgawi, memberinya cukup waktu untuk memahami kolam giok dari 4 gerbang surgawi di istana leluhur. Qin Mu tiba-tiba mengerti. Hanya yang mulia Yue yang bisa memperlambat kecepatan surga. Seni surgawi luar angkasanya bisa datang dan pergi, jadi sangat sulit untuk menjebaknya. Qin Mu merasa nyaman, dan kapal cepat dengan cepat mengejar pasukan para dewa dan setan. Di surga surgawi, yang mulia Hao, yang mulia Gong surgawi, yang mulia Ju, yang mulia Hong, yang mulia Huo, yang mulia Yan, yang mulia Qiang, yang mulia Lang, yang mulia Shu, yang mulia Shi, dan 10 yang mulia surgawi lainnya berkumpul untuk membahas masalah Flat Suandu. Yang mulia Huo bertanya, senjata ilahi yang mulia Yu dari Suandu ditekan oleh Adipati Surga, dan jembatan pergeseran saling energi roh juga dihancurkan. Apakah Raja Dewa Leluhur tahu apa yang terjadi? Raja Dewa Leluhur berkata, Suandu Surgawi Dao tampaknya telah merasakan bahwa Adipati Surga akan segera mati, sehingga Dao Surgawi menjadi gelisah dan menyegel senjata ilahi saya. Sedangkan untuk penghancuran jembatan pergeseran saling energi roh, jutaan pengawal matahari yang sedang beristirahat di Adipati Surga menerima perintah dari Dao Surgawi dan berkumpul untuk membentuk kekuatan pemberontak untuk menyerang jembatan pergeseran bersama energi roh dan menghancurkannya. Adipati Surga ingin menendang kakinya sebelum dia mati.
Yang Mulia Shu mencibir dan berkata, namun, itu sia-sia. Yang Mulia Hong buru-buru berkata, kita tidak bisa meremehkan mereka. Dao Surgawi tidak akan membiarkan Adipati Surga mati. Bahkan jika Adipati Surga ingin mati, dia tidak bisa. Adipati Surga lahir dari Dao Surgawi, dan dia mewakili pengoperasian Dao Surgawi. Bila perlu, kehendak Dao Surgawi akan sepenuhnya menggantikan kehendak Adipati Surga. Ia bahkan akan ditambahkan ke tubuh penjaga matahari di Suandu, sehingga meningkatkan kekuatan mereka. Ada jutaan penjaga matahari di Suandu, dan penjaga matahari ini biasanya bertanggung jawab atas pengoperasian matahari di berbagai dunia. Jika Dao Surgawi menambahnya, mereka memang akan menjadi kekuatan yang sangat kuat. Yang Mulia Gong berkata, namun, selain penjaga matahari, ada juga penjaga bulan dari seluruh penjuru Suandu, serta penguasa bintang dari seluruh penjuru. Jika mereka juga diberkati oleh Dao Surgawi, kekuatan ini tidak bisa diremehkan. Yang Mulia Hong tersenyum. Yang Mulia Gong, apakah Anda akan pergi ke Suandu? Yang Mulia Gong ragu-ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Langit surgawi tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aku tidak akan pergi. Yang Mulia Huo sangat bersemangat, dan dia berkata dengan keras, bagaimana mungkin kita tidak pergi? Adipati Surga telah melakukan segala macam kejahatan dan telah mendatangkan malapetaka di dunia untuk waktu yang lama. Jika kita tidak membunuh Adipati Surga, kita akan memanjakannya, dan kita akan menjadi kaki tangan. Yang Mulia Gong berkata sambil tersenyum, Yang Mulia Huo membenci kejahatan, dan dia tidak bisa mentolerir bahkan setitik pasir pun di matanya. Saya sangat mengaguminya, tetapi surga juga penting, jadi kita harus waspada terhadap serangan mendadak bandit Qin. Jika saya tetap di sini, saya bisa menjaganya. Yang Mulia Hao berkata sambil tersenyum, teman Dao Gong, kamu tidak bisa menghidupi dirimu sendiri. Aku juga menjaga surga, untuk berjaga-jaga. Selir surgawi, bagaimana menurutmu? Nona surgawi Qi yang tersenyum. Yang Mulia Hao dan Yang Mulia Gong ada di sini untuk memastikan tidak ada masalah. Saya akan pergi ke Suandu. Tatapan Nona surgawi yang berkedip-kedip, dan dia berkata sambil tersenyum, masih ada 3 kutub yang tersisa di 4 surga ekstrim, dan saya berencana untuk mengintimidasi naga hijau, macan putih, dan kura-kura hitam untuk mencegah mereka menimbulkan masalah lagi. Yang Mulia Shu berkata, Youdu tidak bisa dibiarkan lengah. Saya akan tetap tinggal untuk berjaga-jaga terhadap kekacauan di Youdu. Yang Mulia Hao memandang Lang Xuan, dan Kaisar Dewa Lang Xuan buru-buru berkata, saya harus pergi. Jika kalian tidak pergi, tidak baik jika terjadi sesuatu. Yang Mulia Hong tersenyum dan berkata, kemampuan Adipati Surga dapat dikatakan sebagai eksistensi sempurna dari langit surgawi agung di Suandu, tidak lebih lemah dari kemampuan Kaisar Langit. Saya harus pergi dan membantu Raja Dewa Leluhur. Shi Qiluo berkata, senjata ilahi yang mulia Yu diciptakan olehku. Adipati Surga sedang menekan senjata ilahi tersebut, jadi aku harus melakukan perjalanan ke sana untuk mematahkan penindasan Adipati Surga. Yang Mulia Hao berkata sambil tersenyum, kalau begitu, saya akan menyerahkan pertempuran Suandu kepada kalian. Saya, Yang Mulia Gong, Nyonya Surgawian, dan Yang Mulia Shu akan tinggal di sini. Saya mendoakan yang terbaik untuk kalian berenam sebelumnya. Semua orang tersenyum penuh arti. Yang Mulia Hao selalu sombong dan memandang rendah yang mulia lainnya. Jika ada keuntungan, dia pasti akan mengambil hadiah besar. Setelah pertempuran dengan Grand Emperor, dia dikejar oleh Qin Mu sejauh 600.000 mil, dan reputasinya hancur. Sekarang, Yang Mulia Hao telah menjadi rendah hati dan sopan. Sepertinya lukanya belum pulih. Dalam pertempuran Suandu, dengan 6 Yang Mulia Surgawi, Ju, Hong, Huo, Qiang, Lang, dan Shi, akan mudah untuk berurusan dengan Adipati Surga. Sekalipun Kaisar Pendiri, Yang Mulia Yue, dan yang lainnya ikut campur, itu tidak akan mengubah apapun. Itu tidak akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Tiba-tiba, Yang Mulia Hong bertanya, kalau begitu, bagaimana dengan Yang Mulia Mu? Yang Mulia Mu dan Adipati Surga memiliki hubungan yang baik, dia tidak akan duduk diam dan menonton. Yang Mulia Hao berkata, putra surga Yin akan menghalanginya. Dao saudara Hong, jangan khawatir. Semua orang bangkit untuk pergi, kecuali Yang Mulia Gong. Dia bertanya kepada Yang Mulia Hao, Yang Mulia Hao, apakah Anda benar-benar begitu mantap sehingga Anda ingin tinggal bersama saya untuk menjaga surga celestial? Yang Mulia Hao tidak menyembunyikan apapun darinya dan berkata, saya belum sepenuhnya pulih dari pertarungan saya dengan Grand Emperor, dan saya hanya mampu mempertahankan penampilan saya. Jika saya benar-benar pergi ke Suandu, saya khawatir saya akan mengungkapkan wujud asli saya. Selain itu, saya tidak memiliki senjata ilahi Yang Mulia Yu, jadi saya tidak bisa bertarung dengan mereka. Di sisi lain, Yang Mulia Gong Surgawi, kultivasi Anda sangat dalam, dan Anda masih berada di puncak. Mengapa Anda ingin tetap tinggal? Yang Mulia Gong Surgawi berkata, saya tidak punya pemikiran apapun tentang Dao Surgawi. Apakah saya pergi atau tidak, itu sama saja.
Yang Mulia Hao tertawa keras dan tiba-tiba terbatuk dengan keras. Setelah beberapa saat, dia berhasil mengatur napasnya dan berkata, Yang Mulia Gong masih setenang sebelumnya, mengagumkan. Saya pikir Anda akan memperjuangkan sesuatu untuk saudara saya Lang Xuan. Bagaimanapun juga, Anda adalah ibunya. Mata Yang Mulia Gong berkontraksi, dan dia tersenyum. Yang Mulia Hao pasti bercanda. Yang Mulia Hao tidak melanjutkan. Keluarga kekaisaran semuanya tidak berperasaan, jadi tidak heran kamu tidak menyukai kakak laki-lakiku. Saat itu, akulah yang mengundangmu ke dalam 10 Yang Mulia Surgawi dan menjadi orang yang bertanggung jawab. Yang Mulia Gong, kamu masih berhutang budi pada. Yang Mulia Gong terdiam. Yang Mulia Hao tersenyum dan berkata, kepentingan kita telah lama terikat bersama. Aliansi kita tidak dapat dipatahkan. Hanya saya yang bisa mentolerir tuan ras penciptaan Anda. Istana, lakukan apapun yang ingin Anda lakukan. Saya mendukung Anda. Yang Mulia Gong berterima kasih padanya dan pergi. Yang Mulia Hao dengan santai mengetukkan ujung jarinya ke sandaran tangan tahta. Saat itulah, sosok seorang wanita muncul di belakangnya. Suaranya dipenuhi pesona saat dia berkata dengan lembut, Yang Mulia Gong memiliki kelemahan sebagai penguasa ciptaan, jadi dia tidak bisa lepas dari kendalimu. Kamu bisa menggunakannya untuk menghancurkan kaisar pendiri dan Lang Xuan, atau kamu bisa menggunakan putranya sebagai musuh untuk menyingkirkan Lang Xuan. Kamu juga bisa menggunakannya untuk menghadapi kaisar besar dan Taichu. Dia satu-satunya wanita di antara 10 Yang Mulia Surgawi yang bisa membiarkanmu benar-benar mengendalikan semua kekuatan. Jika kamu memanfaatkannya dengan baik, kamu akan memiliki kekuatan tertinggi. Terlebih lagi, tambang ilahi Taishuku ada di tangannya. Terima kasih banyak atas nasihat Bibi. Jangan khawatir Bibi, saya pasti akan membantu Bibi mengambil tambang ilahi Taishu. Yang Mulia Hao mengungkapkan senyuman dan menatap wanita yang tampak seperti Nyonya Yuanmu dengan tergila-gila. Bibi, aku belum pulih ke kondisi puncakku. Pertempuran Suandu sangatlah penting. Yang penting bukanlah bagaimana membunuh Adipati Surga, tapi bagaimana membagi keuntungannya. Jika aku tidak pergi, aku tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun dan hanya akan membantu Raja Dewa Leluhur. Raja Dewa Leluhur keras kepala. Begitu dia mendapatkan kekuatan, dia akan memaksa kita untuk tunduk padanya. Oleh karena itu, kamu pasti akan pergi ke pertempuran Suandu. Wanita itu tak lain adalah Taishu. Karena Yang Mulia Hao sedang memikirkan tentang Nyonya Yuanmu, dia mengubah penampilannya dan berkata dengan lembut, jika kamu ingin meningkatkan kemampuanmu dan pulih ke kondisi puncakmu, roh primordialmu akan tetap terperangkap dalam seni Dewa Surga Kesadaran Agung Grand Emperor. Ini adalah waktu terbaik bagimu untuk melarikan diri. Bahkan jika kamu mendapatkan sebagian dari kekuatan sihir Adipati Surga, kamu dapat menggunakannya untuk membuka surga kesadaran agung yang menyeluruh. Bibi, tolong kabulkan permintaanku. Yang Mulia Hao berkata dengan sungguh-sungguh. Dewi Taishu memiliki senyum penuh kasih di wajahnya yang penuh kekuatan keibuan. Dia tersenyum dan berkata, tolong, kamu tahu aturannya. Yang Mulia Hao berlutut dan bersujud padanya dengan sungguh-sungguh. Dia mencium jari kakinya, tapi tatapannya sangat tenang. Dewi Taishu tersenyum dan berkata, jika kamu memohon padaku, dengan sendirinya aku akan menyetujuinya. Jangan khawatir, aku akan pergi bersamamu. Aku akan membawa harta karun tertinggiku dan menjamin bahwa kamu akan mendapatkan manfaat terbesar. Karena semakin kuat kamu, semakin bahagia aku. Dalam perjalanan ini, pasukan dewa dan iblis bertugas mengangkut ransum dan perbekalan, mengawal senjata dewa dan senjata berat. Di antara senjata berat tersebut, ada senjata dewa Vermilion Bird, senjata dewa kura-kura hitam, senjata dewa naga hijau, dan senjata dewa macan putih. Ada 2 di antaranya, dan itu seharusnya dibuat oleh Istana Penciptaan Patriark. Adapun senjata berat lainnya, seperti Kota Dewa, Tahap Eksekusi Dewa, Segel Raksasa, Formasi Skala Besar, Kuali, Bendera Formasi, Tungku Pil, dan sebagainya, semuanya sangat besar. Setiap senjata ilahi bisa memuat kapal besar. Ada berbagai macam senjata ilahi, ramuan roh, dan bahkan beberapa ratus kapal berisi budak. Itu mungkin untuk dinikmati para dewa dan iblis di garis depan. Saat ini, ombak di sungai sangat deras, dan kecepatan kapal sangat berkurang. 2 Yang Mulia Surgawi di depan saling mengejar, sehingga menyulitkan pasukan pengangkut untuk maju. Qin Mou mengendalikan kapal cepat untuk terbang melintasi langit. Saat dia melewati armada, dia melihat Si Qiluo terbang kembali. Ketika dia melihatnya di kapal, dia tertegun dan menghentikan langkahnya. Qin Mou menyapanya, dan Si Qiluo membalas salamnya. Suaranya bagaikan guntur saat dia berkata, Yang Mulia Mu, apakah kamu akan mati? Qin Mou berkata sambil tersenyum, sebagai ketua aliansi-aliansi surga, saya harus pergi secara pribadi untuk membasmi Adipati Surga. Si Qiluo menghela nafas dan berkata, kamu adalah orang yang sangat mengagumkan. Jika kamu menghentikanku di medan perang Suandu, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Qin Mou tersenyum. Si Qiluo menatapnya, dan Qin Mou mengubah kata-katanya.
Yang Mulia Shi, saya harap Anda dapat menunjukkan belas kasihan karena persahabatan kita di masa lalu. Shiro meludahinya dan melompat pergi. Jagal dan yang lainnya menatap dengan mata terbuka lebar. Mereka menatap kosong pada Yang Mulia yang pergi dalam wujud seorang gadis muda, tak bisa berkata-kata. Qin Mu berkata, ini adalah Nyonya Yuanmu, Dewi Kehancuran Reruntuhan Akhir, ibu dari Yang Mulia Hao. Karena dia dibunuh oleh Yang Mulia Ling, ketiga jiwanya melekat pada batu untuk waktu yang lama dan menjadi roh, menjadi tubuh laki-laki. Jagal terdiam beberapa saat sebelum menghela napas gemetar, benar-benar pejuang yang kuat. Zhei Huali, Luo Wushuang, dan Tian Shu mengangguk berulang kali. Mereka terus maju, dan setelah terbang selama beberapa hari, mereka mendengar nada sitar lagi. Di depan mereka ada 10 penjaga surga, dan semuanya adalah elit di antara elit, aura mereka menembus pelangi. Budidaya terendah di antara mereka adalah kota Giok Realm, dan tidak ada kekurangan keberadaan kesempurnaan Luminous Sky Realm di antara mereka. 10 penjaga keluar pada saat bersamaan. Ini adalah betapa Suandu menghargai mereka. 10 penjaga surga akan berurusan dengan penjaga matahari dan penjaga bulan. Tatapan Qin Mu berkedip. 10 penjaga surga sangat kuat. Bahkan nada sitar Yang Mulia Yue tidak menimbulkan banyak ancaman bagi mereka. Namun, 10 penjaga sedang mengawal harta karun yang berkobar-kobar. Itu adalah tanah leluhur api Dao di Kutub Selatan, altar pengorbanan yang melahirkan Dewa Selatan Jukwe. Mata Qin Mu berkontraksi, dan dia melihat ke depan. Dia melihat Yang Mulia Yue melawan Yang Mulia Huo. Pertempuran bulan dan api jauh lebih sengit daripada pertempuran Shi Qiluo. Shi Qiluo tidak ingin bertarung sampai mati dengan Yang Mulia Yue, jadi dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dan tidak menggunakan senjata sucinya Yang Mulia Yu. Namun, Yang Mulia Huo berbeda. Yang Mulia Huo menggunakan hampir semua metodenya, dan serangannya sangat dahsyat. Dia bahkan memobilisasi senjata ilahi Yang Mulia Yu untuk bergabung dengannya untuk mengepung dan menekan Yang Mulia Yue. Tiba-tiba terdengar suara sitar. Yang Mulia Yue memetik senar sitar, menyebabkan sungai surgawi bergetar hebat. Suara sitar tumpang tindih dan membelah langit berbintang. Yang Mulia Yue menghilang. Yang Mulia Huo meraung dengan marah dan memuntahkan api dari mulutnya, membakar lapisan kehampaan. Namun, dia tidak bisa mengejar Yang Mulia Yue dan hanya bisa berbalik. Qin Mu mengendarai perahu kecil dan melewatinya. Keduanya tidak saling memandang dan seperti orang asing. Perahu kecil itu terus bergerak maju selama lebih dari 10 hari, dan mereka bertemu dengan pasukan yang dipimpin oleh Kaisar Dewa Langshuan. Pasukan ini berada di bawah komando langsung Kaisar Dewa Langshuan, dan mereka adalah pemimpin dari berbagai setengah dewa. Namun, mereka juga ditahan oleh Yang Mulia Yue. Dewa Kaisar Langshuan sangat tenang saat dia bertarung dengan Yang Mulia Yue. Pavilion Giok di kolam Giok Istana Leluhur dikembalikan ke keadaan semula. Dewa Kaisar Langshuan telah memperoleh buah Dao dari seorang praktisi kuat dari era alam semesta sebelumnya, dan kemampuannya telah mencapai kesempurnaan. Mata Qin Mu sedikit berkontraksi. Kaisar Dewa Langshuan saat ini telah menyempurnakan jalur kesadarannya dan Dao pertama Xiantian dengan sempurna. Bahkan Grand Primordium Dao miliknya hanya dipahami oleh jari esensi ilahi. Qin Mu melihat bahwa ketika dia berhadapan dengan Yang Mulia Yue, dia telah mengeksekusi setidaknya 4 jenis seni dewa primordial yang berbeda. Jelas sekali bahwa dia telah memperoleh manfaat besar dari buah Dao yang layu itu. Ketika Yang Mulia Yue menghadapinya, itu bahkan lebih berbahaya daripada menghadapi Yang Mulia Huo. Grand Primordium Dao milik Kaisar Dewa Langshuan dapat mengganggu seni ilahi miliknya dengan kesadaran dan mengancam nyawanya. Qin Mu datang ke suatu tempat tidak jauh dan berteriak, "Ya Tuhan, apakah kamu memerlukan bantuan untuk menyingkirkan Yuni?" Hati Dewa Kaisar Langshuan bergetar, dan otot-otot di punggungnya menegang. Yang Mulia Yue menemukan kesempatan untuk melarikan diri dan pergi. Qin Mu bergegas maju dan berkata dengan marah, "Mengapa Kaisar Dewa membiarkannya pergi?" Dewa Kaisar Langshuan berbalik dan tersenyum ambigu. "Jika kamu tidak mengunciku dengan ki pisaumu, bagaimana dia bisa melarikan diri? Yang Muliamu, kamu sudah dewasa." Qin Mu tertawa keras dan berkata dengan bangga, "Kamu telah dewasa." "Kaisar Dewa, buah Dao itu." Dewa Kaisar Langshuan meliriknya dan mendengus dingin. "Jika kamu berani menyebarkan ini, aku akan membuatmu menyesal dilahirkan di dunia ini." "Yang Mulia." Ketika Dewa Kaisar Langshuan mendengar kata, "Yang Mulia," dia tidak bisa menahan senyum lebar-lebar. "Tidak perlu terlalu flamboyan. Lupakan saja, aku tidak akan bertengkar denganmu. Berhentilah berjalan ke depan, putra surga Yin sedang menunggumu di depan. Aku tidak ingin kehilangan topik berbahaya." Qin Mu mengucapkan terima kasih dan pergi ke kapal. Dia berpikir dalam hati, sepertinya buah Dao meningkatkan kemampuan Dewa Kaisar Langshuan, namun hal itu masih memengaruhi sifat dan bahkan kesadarannya. Anehnya, dia dengan jelas memahami tingkat Dao awal mutlak yang lebih dalam, yang berarti budidayanya di alam Dao telah meningkat. Secara logika, hati Dao-nya seharusnya menjadi lebih jelas, jadi mengapa dia masih terpengaruh oleh saya yang memanggilnya Yang Mulia?
Dia berpikir keras dan tidak mengerti. Ketika hati Dao seseorang terangkat, kebijaksanaan dan pikirannya akan lebih tinggi. Namun, kecerdasan Dewa Kaisar Lang Xuan tampaknya menurun, yang membuatnya bingung. Yang Mulia Mu, saya akhirnya tahu mengapa Anda selamat di surga surgawi. Zhe Huali berbicara dengan cepat dan mencibir. Kamu telah memasuki jalur sanjungan dan mengembangkan istana sanjungan surgawi. Qin Mu meludah ke tanah, dan Luo Wushuang dengan dingin berkata, kamu berbicara bahasa manusia ketika kamu melihat orang, berbicara tentang hantu ketika kamu melihat hantu. Yang Mulia Mu adalah seorang ahli. Dua guru dan murid berbagi musuh yang sama dan mencekik Qin Mu, membuatnya merasa lebih baik. Semua orang berbicara dan tertawa, tetapi tidak ada yang menyebutkan putra surga Yin menunggu mereka di depan. Mereka melewati pasukan yang dipimpin oleh Nona Surgawi Qiang. Meskipun pertarungan antara wanita Surgawi Qiang dan Yang Mulia Yue berlangsung seru, tak satu pun dari mereka menggunakan kekuatan penuh mereka. Nona Surgawi Qiang dengan sengaja membiarkan Yang Mulia Yue mengganggu mereka dan membiarkannya pergi. Qin Mu mengobrol dengan Nona Surgawi Qiang dan mendorongnya untuk berbuat lebih banyak demi surga celestial sebagai ketua aliansi-aliansi surga, jadi mereka terus maju. Semua orang di kapal mulai menggoda Qin Mu lagi. Mereka menertawakannya. Di sungai surgawi di depan mereka, gerbang surgawi Mingdu berdiri tegak. Ratusan kapal bertopeng setan berhenti di permukaan sungai dan membentuk formasi di permukaan air. Di tengah gerbang surgawi Mingdu, ada sebuah istana megah. Putra surga Yin duduk di singgasana dan menikmati nyanyian dan tarian. Jagal melirik Tianshu. Apakah Raja Surgawi ingin minum? Tianshu meletakkan pisau ilahi gerbang kekaisaran di bahunya dan tertawa. Kalahkan penguasa bumi, kalahkan yang mulia, aku harus mabuk. Tapi kalahkan Yin Chaojin, minumlah. Aku tidak takut padanya. Pada saat yang sama, Kaisar pendiri tiba di istana leluhur dan naik ke surga celestial. Dia mengabaikan orang lain dan menerobos ke ibu kota Giok untuk naik ke Numino Sky Hall. Dengan kilatan cahaya pedang, dia memenggal kepala Kaisar Langit Kuno. Itu memang palsu. Pendiri Kaisar menendang mayat di tahta Kaisar dan duduk di atasnya. Pedang riang tergeletak di atas lututnya, dan dia menutup matanya untuk fokus, mengatur napasnya. Yang Mulia Hao, saya di sini bukan untuk membunuhmu. Saya dipercaya oleh seseorang untuk membunuh Yang Mulia Gong. Kaisar pendiri tidak membuka matanya dan berkata dengan tenang, jika kamu tidak ingin terluka, kamu boleh pergi. Juga, ciptakan Kaisar Langit yang lain. Yang ini, aku akan membunuhnya. Mencapai Dao. Ungkapan ini sering digunakan oleh para dewa kuno Taiji, dan kata-kata mereka dipenuhi rasa iri. Pendiri Kaisar tidak terkalahkan. Jika mereka menggunakan kekuatan penuh mereka masih bisa mempertahankan Kaisar pendiri, tetapi para dewa kuno Taichi tidak mau melakukan tindakan lain. Dengan hanya Nyonya Surgawi Yan dan Yang Mulia Hao yang tidak ingin menunjukkan diri mereka, dia tidak dapat mempertahankan Kaisar pendiri. Nona Surgawi Yan bingung. Bagaimana makhluk hidup pasca surgawi bisa merasa iri terhadap keberadaan seperti dewa kuno Taiji dan Kaisar Langit Taichu, yang memiliki asal-usul serupa, dan mengatakan bahwa ia akan mencapai Dao? Mungkinkah jalan kita salah? Nyonya Surgawi Yan memiliki perasaan campur aduk. Yang Mulia Yu telah menciptakan sistem budidaya istana celestial, dan Qin Mu serta Yang Mulia Hao telah memberikan teknik kepada semua makhluk hidup atas nama Yang Mulia Yu. Sistem budidaya istana celestial akan menjadi jalur budidaya makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya selama jutaan tahun ke depan. Bahkan Nona Surgawi Yan adalah seorang pencari Dao di jalur ini. Dia sudah terlalu lama membenamkan dirinya dalam sistem istana surgawi. Ketika pendiri Kaisar meninggalkan desa Riang, dia mengatakan bahwa dia telah mendirikan sistem budidaya alam Dao. Saat itu, 10 Yang Mulia Surgawi telah memperlakukan sistem budidaya alam Dao sebagai pelengkap sistem istana surgawi. Meskipun mereka menghargainya, mereka tidak menganggapnya terlalu serius. Namun sekarang, Dewa Kuno Taiji sebenarnya mengatakan bahwa Kaisar pendiri akan mencapai Dao, dan dia bahkan telah mencapai Dao di hadapan Dewa Kuno Taiji. Hal ini membuat segala macam perasaan berlama-lama di hatinya. Ada kesedihan dan kepahitan, dan dia tidak bisa keluar dari pukulan ini. Yang Mulia Gong berdiri dengan gemetar dan melihat ke belakang. Kaisar pendiri sudah lama tiada. Pendiri Kaisar tidak akan membunuhku tanpa alasan, jadi siapa yang menyuruhnya melakukan itu? Sosok Qin Mu tiba-tiba muncul di benaknya, dan dia sampai pada suatu kesimpulan. Dia tersandung dan terbang, kembali ke istana celestialnya dengan panik. Dia siap untuk segera mengasingkan diri untuk menghilangkan luka yang disebabkan oleh jalur pedangnya. Pada saat ini, suara Yang Mulia Hao memasuki telinganya. Kaisar pendiri diundang oleh seseorang untuk membunuhmu. Teman Dao Gong, kamu tidak mungkin memikirkan siapa orang ini, kan? Kamu sendirian menjadikan Qin Mu sebagai pemimpin aliansi-aliansi surga, namun sekutumu ini mengkhianatimu. Yang Mulia Gong Surgawi, bisakah kamu menoleransi hal ini? Dia tanpa sadar muncul di istana surgawi Yang Mulia Gong dan berjalan ke arahnya.
Segel yang dipasang oleh Yang Mulia Gong tampaknya sama sekali tidak berguna baginya. Samar-samar, Yang Mulia Gong melihat bayangan bergoyang di belakangnya, tetapi lukanya terlalu parah untuk dilihat dengan jelas. Yang Mulia Hao mendatanginya dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, "Yang Mulia Gong, Grand Emperor mengkhianatimu, Tai Chu mengkhianatimu, dan putramu, kakak laki-lakiku, Kaisar Dewa Langshuan, juga mengkhianatimu. Sekarang, bahkan Yang Muliamu, yang kamu anggap sebagai sekutu, telah mengkhianatimu. Pernahkah kamu memikirkan alasan di balik ini?" Tubuh Yang Mulia Gong bergoyang, dan dia berkata dengan dingin, "Saya tidak pernah memperlakukan Yang Muliamu sebagai sekutu. Kami hanya memanfaatkan satu sama lain. Saya tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan Grand Emperor. Saya menikah dengannya karena pernikahan antara klan Enusin dan klan Juyu, yang bermanfaat untuk menekan ras lain. Saya juga tidak memiliki hubungan apapun dengan ayahmu, Primordium Agung. Saya hanya memanfaatkannya untuk membalas dendam pada Grand Emperor. Adapun saudaramu Langshuan, dia hanya produk yang tidak terduga. Aku tidak punya perasaan padanya." Yang Mulia Hao berkata sambil tersenyum, "Inilah alasan mengapa kamu berulang kali terluka. Kamu hanya memanfaatkan koneksimu dengan semua orang, dan tanpa sekutu sejati, bagaimana orang lain berani memperlakukanmu dengan sepenuh hati?" Yang Mulia Gong mendengus dan tidak mengatakan apapun. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah Raja Dewa Primordial, dan di kehidupan ini, dia adalah Yang Mulia Surgawi dengan kedudukan dan otoritas tinggi. Dia tidak bisa menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Yang Mulia Hao tersenyum. "Kamu terus mengatakan bahwa kamu bukan ahli penciptaan dan bahwa kamu tidak memiliki ras lagi, tetapi Yang Muliamu ingin Kaisar Pendiri membunuhmu. Pernahkah kamu memikirkan alasannya?" Yang Mulia Gong menekan Dao Xiang dan berkata dengan acuh tak acuh, "Dia takut aku akan bertemu Raja Ilahi Lang Weo." Yang Mulia Hao tersenyum. "Kalau begitu, maukah kamu bertemu dengan Raja Ilahi Lang Weo?" Yang Mulia Gong Surgawi terdiam beberapa saat, lalu dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan tegas, "Ya, pertempuran Suandu adalah waktu terbaik bagiku untuk bertemu dengan Raja Ilahi Lang Weo. Aku mempunyai kekuatan yang tak terbatas sekarang, namun aku sendirian di antara 10 Yang Mulia Surgawi dan tidak memiliki sekutu. Oleh karena itu, aku memerlukan para ahli penciptaan, kekuatan dari para ahli penciptaan, dan Lang-Lang untuk membantuku. Yang paling penting, aku memiliki modal untuk membiarkan para ahli penciptaan hidup. Lebih penting lagi, di dalam hatimu, kamu masih menganggap dirimu sebagai penguasa ciptaan, Raja Dewa Istana." Yang Mulia Hao mengungkapkan pikiran batinnya dan berkata dengan dingin, "Kamu tidak pernah melupakan kemuliaan para ahli penciptaan. Kamu tidak pernah lupa bahwa kamu adalah salah satu dari 3 raja primordial. Kamu tidak pernah menyerah pada rasmu. Kamu tidak bisa melupakan kebencianmu terhadap Grand Emperor dan Tai Chu, jadi kamu tidak bisa melupakan bahwa kamu adalah ahli penciptaan. Sekarang kamu terluka parah, kamu tidak bisa lagi bertemu Lang Weo." Yang Mulia Gong berkata dengan getir, "Saya membutuhkan sekutu." "Salah." Yang Mulia Hao berkata dengan dingin, "Kamu membutuhkan seseorang yang membuatmu setia, dan kamu harus tunduk. Di masa lalu, kamu memiliki kesempatan untuk tawar-menawar denganku, tetapi sekarang, kamu tidak lagi memiliki kualifikasi. Kembalilah padaku dan sembahlah aku. Aku akan menyembuhkan lukamu dan membiarkanmu kembali ke puncak untuk bertemu Raja Ilahi Lang Weo." Dia berdiri di depan Yang Mulia Gong dan mengulurkan tangannya. Dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, dia berkata, "Jika ras penciptamu ingin bertahan hidup di alam semesta ini, kamu hanya bisa mengandalkanku. Aku tidak bisa mengandalkanmu, aku tidak bisa mengandalkan Raja Lang, dan aku tidak bisa mengandalkan Yang Muliamu. Aku bisa membiarkanmu kembali ke kejayaan Raja Dewa, dan aku bisa membiarkanmu para ahli penciptaan menemukan kejayaan masa lalu. Berlutut, sembahlah aku, dan cium punggung tanganku. Aku akan menarikmu dari kedalaman terlupakan." Yang Mulia Gong melihat telapak tangannya yang terentang, dan samar-samar dia bisa melihat bayangan di belakangnya. Namun, dia masih belum bisa melihat bayangan itu dengan jelas. Tatapannya meredup. Di Sungai Surgawi, di perahu kecil, Qin Mu, Jagal, Zhe Huali, dan Tian Shu tertawa terbahak-bahak. Mereka seperti ombak lepas, dan masing-masing membawa sebotol anggur. Mereka tertawa sampai bola mata mereka hampir keluar. "Putra Surga Yin!" Tian Shu tertawa sampai lubang hidung dan matanya mengeluarkan anggur. Dan dia berkata sambil terengah-engah, "Ketika orang ini membangun Mingdu, ada patung penguasa bumi di mana-mana di Mingdu. Selain itu, wajah penguasa bumi diukir menjadi totem olehnya, melukis di mana-mana." Qin Mu tertawa sampai dia tidak bisa bernapas. Setiap kali dia melihat Di Yue, dia akan lari dengan ekor di antara kedua kakinya, mengatakan bahwa dia tidak takut padanya. Dia telah menjadi anak laki-laki yang cantik sejak tahun pertama era Dragon Han. Gerbang surgawi Mingdu miliknya bahkan diselesaikan oleh Di Yue. Orang ini menyukai Di Yue dan berkomplot melawannya di malam pernikahan mereka, dan dia bahkan menikamnya dari belakang.
Kudengar dia bahkan menggunakan wajah putihnya untuk membuat rencana melawan Dewi Yin Surgawi. Jagal tertawa sampai dia tidak bisa bernapas. Suaranya bagaikan guntur saat ia berkata, bahkan ada yang mengatakan bahwa ia adalah pendamping pria Dewi di istana. Mungkinkah Yang Mulia Hao? Lubang hidung Zhai Huali memuntahkan 2 anak panah anggur, dan dia tertawa sampai dia kencing di celana. Tukang daging, apakah kamu tidak melihat tampang tercela putra surga Yin? Lihat, wajahnya memucat lagi, dan dia masih berpura-pura menonton pertunjukan. Perahu kecil itu mendekati gerbang surgawi Mingdu, dan mereka berempat tertawa semakin keras. Mereka terus melirik putra surga Yin. Luo Wushuang masih tua dan belum terbiasa dengan situasi seperti ini, jadi dia tidak berpartisipasi. Putra surga Yin menopang dagunya dengan tangan dan membalikkan tubuhnya untuk melihat nyanyian dan tarian di depan gerbang surga. Tawa Qin Mu dan yang lainnya terdengar di telinganya. Mereka semua membicarakan kejadian memalukannya, ada pula yang tidak, dan segala macam hal menjijikkan menumpuk di kepalanya. Kamu tidak melihat situasinya ketika aku memenggal kepalanya di Mingdu. Tian Shu berkata sambil tersenyum, saya baru saja memenggal kepalanya di bawah gerbang surgawi Mingdu dengan pisau. Kemampuan orang ini rendah. Jika dia tidak bergantung pada Dewi Hao, apakah dia dapat hidup sampai sekarang? Senyuman di wajah putra langit Yin membeku, dan tangannya yang lain telah meremukan sandaran tangan tahta. Setidaknya beri dia wajah di depan pasukan Mingdunya. Qin Mu tertawa sampai dia menangis. Sambil terengah-engah, dia berkata, kamu tidak melihat adegan ketika dia bertemu saudara laki-lakiku di kekosongan besar. Itu disebut memalukan. Aku membunuh putranya, membunuh istrinya, dan bahkan memukulinya di depan 4 guru surgawi agung dan 4 raja surgawi agung dari surga celestial. Diam! Putra surga Yin tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Tiba-tiba ia berdiri dan berkata dengan suara melengking, Yang Muliamu, aku memberimu wajah? Sejujurnya, aku di sini untuk menghentikanmu pergi ke Suandu dengan nama Yang Mulia Hao. Jika kamu bersikeras untuk pergi, ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Zhai Huali terkekeh. Yang Mulia Hao? Itu Dewi Hao, kan? Keempat orang di kapal itu tertawa terbahak-bahak. Bahkan Luo Wushuang tidak bisa menahan senyum. Beraninya kamu? Putra surga Yin tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan naik ke langit. Pakaiannya berkibar, dan jubah merahnya berkibar tertiup angin. 4 istana surgawi melayang di belakangnya, dan gerbang surgawi Mingdu tampak megah. 4 istana surgawi juga muncul di gerbang, dan bersama-sama, ada 8 istana surgawi. Mereka menabrak 5 orang di perahu kecil, dan dia berteriak, hari ini, saya akan mengirimmu 5 bajingan ke barat. Di depan pasukan Mingdu surga utara, dia menghancurkan mereka di udara dan ingin membangun prestise dan otoritasnya di depan pasukannya sendiri. Dia tidak mengandalkan kekuatan orang lain untuk naik ke posisi Dewa Hitam di Mingdu, tetapi pada kemampuannya sendiri. Meskipun dia bukan yang mulia surgawi di surga celestial, dia tetaplah yang mulia surgawi kecil dari 8 istana celestial. Kekuatan putra surga Yin meluap ke langit, dan bahkan sebelum dia bisa mencapai perahu kecil itu, ekspresi 5 orang di perahu kecil itu tiba-tiba berubah, menjadi sangat serius. Mereka berlima saling bersilangan, dan dalam sekejap, pisau mereka membelah 30 lubang. Pisau ilahi ditebas dari langit, dan kepala serta tubuh putra surga Yin terpenggal. Istana surgawi di belakangnya terbelah, dan gerbang surgawi Mingdu juga terbelah menjadi 2. Ekspresi wajah putra langit Yin masih belum membeku. Dia tidak menyangka kekuatan mereka berlima setelah bekerja sama menjadi begitu menakutkan. Meskipun Qin Mu mengatakan bahwa dia telah memukulinya di depan 4 guru surgawi agung dan raja surgawi dari surga surgawi, orang yang sebenarnya dipukuli adalah Qin Mu. Jika Qin Mu tidak memaksa Bai Yujing untuk bergerak, dia mungkin telah dibunuh oleh putra surga Yin. Namun, zaman telah berubah. Kemampuan Qin Mu mengalami peningkatan yang mengejutkan dibandingkan saat itu. Dia telah berkultivasi ke-26 surga alam Dao, dan alam budidayanya juga telah mencapai tahap 9 neraka. Selama pertempuran di Great Ultimate Star Domain di Istana Leluhur, dia bisa melawan permaisuri surgawi secara langsung tanpa dikalahkan dan tidak mati setelah memasuki tahap eksekusi dewa di Istana Leluhur. Dia bekerja sama dengan Jagal dan yang lainnya untuk meningkatkan alam Dao-nya ke surga ke-30 dan menanamkan Dao besarnya ke dalam kekosongan ke-30. Qin Mu, yang telah berkultivasi hingga langkah ini, penuh percaya diri. Dia bahkan berpikir bahwa jika mereka berlima bekerja sama, mereka dapat mengambil 1 atau 2 gerakan dari yang mulia tanpa terhapuskan. Itu sebabnya dia bersikeras untuk pergi ke Suandu. Karena putra langit Yin hanya memiliki 4 istana celestial, ia mengandalkan efek gerbang surgawi Mingdu untuk memiliki 8 istana celestial. Menghadapi 5 orang yang begitu kejam, dia secara alami dipenggal dengan 1 pisau. Namun, putra surga Yin yang paling kuat bukanlah kekuatan sihirnya atau wilayahnya. Itu adalah Dao besar reinkarnasinya, seni reinkarnasi surgawi.
Meskipun dia terbelah menjadi dua dan bahkan langit kecil yang dibentuk oleh 8 istana surgawi pun terbelah, gerbang surgawi Mingdu di belakangnya meledak dengan kekuatan aneh dan dengan paksa menutup gerbang yang rusak. Ketika jenazahnya melewati gerbang surgawi Mingdu, pemandangan aneh terjadi. Di bawah gerbang surgawi Mingdu, laut tiba-tiba muncul, dan air laut yang deras bergejolak. Air lautnya dibentuk oleh pasir jiwa hitam dan sangat hitam pekat. Gelombang laut akhirat melonjak dan menghantam gerbang surga. Saat jenazah putra surga Yin melewati gerbang surgawi, tubuhnya lenyap. Setengah dewa dengan garis keturunan kura-kura hitam terbang keluar dari balik gerbang. Dia berkepala naga dan bertubuh kura-kura, dan dia berdiri di permukaan laut. Saat itu, ketika Santo penebang kayu dan yang lainnya telah menyelamatkan Diwe, Dewi Yin surgawi, Tianshu, Raja Yama, dan para ahli lainnya telah mengepung putra surga Yin dan bertempur dalam 100 pertempuran, namun mereka tidak dapat menjatuhkannya. Pada saat itu, mereka telah membunuh putra surga Yin berkali-kali, dan tubuh jasmani mereka telah dirusak berkali-kali. Namun, putra surga Yin selalu dapat mengandalkan gerbang surgawi Mingdu untuk pulih sepenuhnya. Ketika dia melewati gerbang surgawi Mingdu, itu setara dengan bereinkarnasi sekali. Bukan hanya laki-laki dan perempuan yang bisa berubah sesuka hati, bahkan spesies mereka pun bisa berubah. Ini adalah efek dari dao reinkarnasi. Putra surga Yin tercengang dan geram. Dia mengangkat kepalanya, dan cahaya pisau lainnya turun dari langit. Cahaya pisau itu membelah gerbang surgawi Mingdu yang baru saja berkumpul dan menebas kepala tubuh baru ini. Yang muliamu, ibumu. Bahkan sebelum dia sempat mengucapkan sepatah kata pun, dia diiris menjadi dua dengan pisau. Dia telah meminjam reinkarnasi gerbang surgawi Mingdu untuk dilahirkan kembali, dan bahkan sebelum dia bisa menstabilkan dirinya sendiri, dia dibunuh oleh Qin Mu, Jagal, dan yang lainnya. Gerbang surgawi Mingdu bergetar, dan mayat kura-kura hitam putra surga Yin tenggelam ke laut. Laut tiba-tiba lenyap, dan muncul di belakang pasukan Mingdu surga utara. Gerbang surgawi Mingdu bangkit kembali, dan putra surga Yin dihidupkan kembali. Perahu kecil itu menerobos masuk ke kamp tentara Mingdu surga utara dan menabrak kapal, langsung menuju gerbang surgawi Mingdu. Sejarah bersinar pada intinya. Di kapal, Qin Mu dan yang lainnya berteriak saat mereka mengeksekusi 30 surga jalur pisau bersama-sama. Saat pisau ini dibelah, seolah-olah yang terbang bukanlah cahaya pisaunya, melainkan tulisan indah yang tak terhitung jumlahnya yang bergerak seperti naga dan ular. Suara dao yang keluar dari jalur pisau tidak sesuci dao agung prasurgawi. Itu sangat serius dan mendalam. Suara dao keluar dari jalur pisaunya, dan seolah-olah gulungan sejarah manusia telah dibuka. Satu persatu sosok-sosok yang agung dan gagah berdiri dari lukisan sejarah, tampak megah dan gagah. Mereka bersinar cemerlang. Beberapa menggunakan kuas sebagai pisau untuk memarahi ketidakadilan dao surgawi. Mereka menyalahkan raja dan dewa yang tidak kompeten. Beberapa menggunakan tubuh mereka untuk bergerak, dan ketika gunung menghalangi jalan, mereka akan memindahkan gunung. Ketika banjir datang, mereka akan membuka kanal, dan ketika sungai besar menghalangi jalan, mereka akan membangun jembatan dan menyeberanginya. Saat para dewa turun, mereka akan membunuh para dewa. Sejarah mengikuti inti dari pil, menanggung beban untuk mempertajamnya. Saat Minghai, gerbang surgawi Mingdu, dan putra surga Yin muncul, sebuah gulungan lukisan yang tampak seperti telah ditulis dalam sejarah terbuka. Cahaya pisau itu membunuh para dewa dan menghancurkan hati, menguapkan sejumlah besar gerbang surgawi Mingdu. Putra surga Yin mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan menghilang bersama seluruh lautan. Pada saat ini, perahu kecil melaju melewati kamp Northern Heaven Mingdu dan muncul di belakang kamp. Di haluan perahu, mereka berlima memegang gagang pisau dan melihat sekeliling. Namun, untaian terakhir laut akhirat telah lenyap. Berbalik, ke belakang. Qin Mu mengangkat kakinya dan menghentakkan kakinya dengan keras. Seluruh kapal cepat bergerak secara horizontal melintasi sungai surgawi, dan mereka melewati kamp Mingdu surga utara. Pada saat ini, para dewa Mingdu di kamp berbalik, dan lautan Mingdu telah tiba di belakang formasi pasukan Mingdu. Gerbang surgawi Mingdu yang bobrok kembali muncul dari laut. Putra surga Yin kali ini bereinkarnasi dan menjelma menjadi seorang wanita berjubah merah. Dia mengenakan selendang di bahunya, dan tubuhnya melayang di depan gerbang surgawi Mingdu. Dia berteriak dengan tegas, Qin Mu, Tianshu, Zhe Huali, Luo Wushuang, Dao Liu Sao, terimalah busurku. Wanita itu, putra surga Yin, membungkuk. Jagal dan yang lainnya hendak mengeksekusi seni dewa jalur pisau mereka lagi ketika ekspresi Qin Mu tiba-tiba berubah drastis. Dia membentangkan jubahnya untuk melindungi mereka berempat dan menangkupkan tinjunya. Dia mendorong ke depan dan juga membungkuk. Yin Chao Jin, terimalah busurku juga. Di belakangnya, gerbang hitam langit dan bumi muncul. Surga mempengaruhi surga terhubung ke bumi, dan naik ke dao surgawi, Suandu, dan turun ke Youdu. Itu adalah surga kedua dari seni ilahi miliknya. Saat Qin Mu sujud,
surga ke-26 memasuki jalan dengan seni ilahi, serta melintasi kekacauan primordial dan Dao, juga membungkuk. Keduanya membungkuk satu sama lain di hadapan puluhan ribu dewa dan iblis di langit utara Mingdu. Putra surga Yin membungkuk, dan dia melihat kapal-kapal besar di depannya. Dalam formasi yang indah dan menyeramkan, roh primordial para dewa dan iblis tiba-tiba hancur berkeping-keping, dan jiwa mereka hancur menjadi pasir jiwa hitam. Pasir hitam bergulung keluar dari mata, telinga, mulut, dan hidung mereka. Ada juga jiwa di perut bagian bawah, yang mengeluarkan asap dari 9 lubangnya setelah dihancurkan. Itu sangat menakutkan. Di sisi lain, Qin Mu mendorong tangannya ke depan dan membungkuk. Para dewa dan iblis Mingdu di depannya juga tidak bisa menahan busurnya. Roh primordial mereka hancur dan jiwa mereka meledak. Putra surga Yin telah menggunakan seni Dewa Youdu, dan busur Qin Mu juga merupakan seni Dewa Youdu. Tidak ada perbedaan dalam pencapaian mereka. Tidak hanya itu, busur Qin Mu mengandung kekacauan primordial dan Dao bepergian bersama. Dimanapun dia membungkuk, ruang akan berubah menjadi bubuk halus. Tubuh jasmani para dewa dan iblis yang dia sembah sampai mati akan meledak dan berubah menjadi gumpalan ki primordial. Kedua seni ilahi bertabrakan, dan kapal cepat di bawah kaki Qin Mu tidak dapat menahan tekanan dan meledak. Ki dan darah di atas kepalanya dimuntahkan dan berubah menjadi lautan darah. Seolah-olah lautan darah telah terbakar hingga terbuka, dan uap mengepul darinya. Uapnya membawa asap hitam, dan itu adalah Youdu Setan Ki. Di sisi lain, tubuh putra langit Yin bergetar hebat, dan darah muncrat dari mata, telinga, mulut, dan hidungnya. Darah yang dimuntahkannya berubah menjadi gumpalan ki primordial, dan gerbang surgawi Mingdu di belakangnya juga mengeluarkan suara retakan. Itu tertutup retakan, dan untayan ki primordial tersebar. Dia berteriak dengan tegas, "Qin Mu, terima busur lagi dariku." Qin Mu berteriak, "Yin Chaojin, terima busur lagi dariku." Keduanya berteriak seperti guntur dan membungkuk lagi. Ledakan keras lainnya terdengar, dan tubuh putra langit Yin bergetar hebat. Dia mundur berulang kali, dan darah keluar dari mulutnya. Matanya merah, dan matanya tampak seperti akan berubah menjadi ki primordial dari pemujaan. Dia berteriak dengan sedih, "Qin Mu, terima busur lagi dariku." Lautan ki dan darah di atas kepala Qin Mu terbakar, dan ki iblis Youdu mewarnai lautan darah menjadi hitam. Kulit di permukaan tubuh jasmaninya bahkan retak, dan dia hampir tidak bisa menjebak roh primordialnya. Keduanya bersujud lagi, dan luka mereka bahkan lebih parah. "Ambil busurku! Ambil busurku!" Ledakan yang mengguncang dunia terdengar, dan sekte bumi langit hitam di belakang Qin Mu meledak. Tubuh jasmaninya tidak tahan lagi, dan pasir jiwa hitam keluar dari mata, telinga, mulut, dan hidungnya. Di sisi lain, tubuh jasmani putra surga Yin yang memandangnya dari sisi lain formasi tiba-tiba meledak, dan dia dipuja menjadi bola ki primordial. Bahkan gerbang surgawi Mingdu di belakangnya pun berubah menjadi bubuk. Potongan-potongan besar senjata ilahi menyeret untayan ki primordial ke laut. Tubuh Qin Mu bergoyang, tapi dia tidak jatuh. Dia tiba-tiba mengeksekusi Soul Guide untuk menahan pasir jiwa hitam yang runtuh. Dia mengedarkan seni ilahi dan merekonstruksi jiwanya. Jagal ingin mendukungnya, tetapi dia melihat bahwa dia sudah pulih. Meski nafasnya lemah, dia baik-baik saja, jadi dia menarik tangannya. Apakah putra surga Yin sudah mati? Jagal mengangkat pisau langitnya dan menyorotkannya untuk mencari putra surga Yin. Tianshu juga mengangkat pisau ilahi gerbang kekaisarannya dan menatap permukaan pisau itu, mencari roh primordial putra surga Yin. Luo Wushuang juga mengangkat pisau sucinya dan mengamati sekelilingnya. Zhei Huali mengangkat pisau iblis dan gigi naganya, tapi itu adalah gigi Dewa Timur King Long. Permukaan pisaunya tidak cerah, sehingga tidak bisa bersinar hingga ke kedalaman kehampaan. Di sisi lain, ada mata iblis di gagang gigi naga. Mata iblis itu berputar saat mencari putra surga Yin. Meskipun putra surga Yin bukanlah yang mulia, kemampuannya sangat aneh dan saleh, membuatnya sulit untuk dilawan. Mereka awalnya mengira membunuh putra surga Yin adalah masalah kecil, tetapi membunuhnya memang masalah kecil. Mengambil nyawanya adalah bagian yang lebih sulit. Tidak hanya itu, seni ketuhanan Youdu putra surga Yin dan Dao reinkarnasi juga membuat mereka memiliki ketakutan yang berkepanjangan. Apakah dia sudah mati atau sudah pergi? Jagal mencari untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak putra surga Yin. Qin Mu membuka mata ketiga di tengah alisnya dan mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Tatapannya tiba-tiba menembus kehampaan dan melihat gelombang lautan dunia bawah di kejauhan. Di laut, ada kepala melayang dan bergegas menuju Mingdu. Dia berkata, dia belum mati, dia telah kembali ke Mingdu. Dia juga merupakan eksistensi yang mengembangkan jalur Yin surgawi dan mahir dalam Dao besar Youdu. Tidak akan mudah untuk membunuhnya. Abaikan dia, putra surga Yin hanyalah alat bagi kita untuk menguji kekuatan kita. Itu saja. Dia tidak layak disebut. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pasukan besar dewa dan iblis dari surga utara Mingdu berdiri di depannya.
Dewa dan iblis agung yang tak terhitung jumlahnya berdiri di haluan kapal, memandang mereka dengan gugup. Jagal, Tianshu, Luo Wushuang, dan yang lainnya maju selangkah. Luo Wushuang menggoyangkan pisau dewa satu tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, ingin membunuh mereka semua. Ekspresi beberapa jenderal dewa yang memimpin Mingdu Surga Utara berubah drastis. Mereka mengaktifkan senjata ilahi untuk melindungi tubuh mereka. Tidak perlu. Qin Mu tiba-tiba mengungkapkan senyuman dan melambai ke arah pasukan puluhan ribu orang. Bubar, kalian semua, bubar. Putra Langit Mu Yin telah kembali ke Laut Akhirat, kalian semua harus bubar dan kembali ke rumah. Para jenderal itu merasa seolah-olah mereka telah diampuni. Zhai Huali mengerutkan kening dan berkata, mereka telah melihat wajah kita sebelumnya. Jika kita melaporkannya, Qin Mu penuh senyum saat dia mengeluarkan syal hitam untuk menutupi wajahnya. Tidak bisakah kita melihat wajah kita sekarang? Luo Wushuang dan Zhai Huali tercengang. Jika dia tidak memakai masker sebelum kejadian dan menutupi wajahnya setelah kejadian, bukankah dia menipu dirinya sendiri? Jagal juga mengeluarkan kain hitam dan menutupi wajahnya. Jelas sekali dia familiar dengannya. Bagaimanapun, pendeta Qin terkenal, dan dia berasal dari keluarga terkenal ini. Dia berkata, selama kami tidak tertangkap basah, kami tidak akan mengakuinya. Siapa yang bisa melakukan apapun terhadap kami? Masker sebenarnya hanya penutup. Tidak ada bedanya dipakai atau tidak. Siapa yang bisa ditutupi? Qin Mu sudah siap. Dia mengeluarkan 3 potong kain hitam dan menyerahkannya kepada Tianshu, Zhai Huali, dan Luo Wushuang. Selama kamu tidak ketahuan, kamu tidak akan mengakuinya. Kalau kamu menggugat, pasti ada yang ingin dikatakan. Hitam bisa dikatakan putih, dan mati bisa dikatakan hidup. Mereka bertiga diam-diam mengambil kain hitam itu dan menutupi wajah mereka. Qin Mu tiba-tiba teringat sesuatu. Dia membuka kain hitamnya dan berkata kepada pasukan Mingdu Surga Utara yang hendak mundur, saya yang mulia Mu. Saya sedang menuju ke Suandu untuk mengawasi pertempuran. Saya bertemu dengan bandit yang merusak kapal harta karun dan mewajibkan salah satu kapal cepat Anda. Para petugas Mingdu Surga Utara semuanya tercengang. Mereka sudah terpana saat melihat wajah mereka setelah kejadian tersebut. Sekarang, Qin Mu bahkan tidak menutupi wajahnya dan menggunakan identitas yang mulia Mu untuk memimpin kapal mereka. Kulitnya sangat tebal bahkan pedang Kaisar Langit pun tidak bisa menembusnya. Beberapa jenderal saling memandang dengan cemas. Tiba-tiba, salah satu dari mereka menyadari dan buru-buru memerintahkan orang-orang untuk membebaskan kapal cepat untuk mengirimkannya secara pribadi. Beberapa dari mereka gemetar ketakutan dan tidak berani berbicara. Qin Mu memandang mereka dengan senyuman yang bukan senyuman dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kalian tidak pergi? Saya sedang bersiap untuk memakai topeng. Jika saya memakai topeng, saya tidak akan menjadi yang mulia Mu, tetapi seorang penjahat yang bahkan berani membunuh Yin Tianzi. Para jenderal itu bergegas pergi. Mereka berlima menaiki kapal cepat, dan Jagal melihat pasukan yang mundur dari surga utara Mingdu. Ia melihat meski tentara mundur, formasi mereka tidak berantakan sama sekali. Itu teratur, dan bahkan ketika mereka mundur, mereka tampaknya mengubah serangan dan pertahanan mereka. Dia tidak bisa menahan cemberutnya. Putra surga Yin telah menguasai puncak strategi militer. Dia memasang ekspresi muram dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika putra surga Yin tidak marah dan datang dengan marah, dia akan mengerahkan pasukan Mingdu dan mengaktifkan formasi untuk menjebak kita. Kita mungkin akan menjadi domba yang menunggu untuk disembelih. Tianshu, Zhai Huali, dan Luo Wushuang juga merupakan jenderal yang memimpin pasukan. Luo Wushuang awalnya adalah pemimpin pengawal elit roh, sedangkan Zhai Huali ditempatkan di posisi penting oleh Kaisar Yanxiu, Ling Yuxiu. Dia adalah seorang jenderal di perbatasan barat, dan Tianshu adalah salah satu dari 4 raja surgawi di bawah Kaisar pendiri. Dia mengendalikan pasukan era pendiri Kaisar. Mereka juga dapat melihat betapa kuatnya Putra Langit Yin dalam memimpin pasukan, dan mereka semua mengerutkan kening. Kekuatan pertempuran satu dewa Mingdu tidak berarti apa-apa bagi mereka. Bahkan para jenderal tentara paling banyak berada di ibu kota Giok dan alam langit Numinos. Namun, ketika para dewa dan iblis ini berkumpul menjadi pasukan dan disatukan oleh formasi, kekuatan yang bisa mereka keluarkan akan sangat menakutkan. Bahkan keberadaan di alam tahta Kaisar tidak akan berani menghadapi serangan gabungan pasir dan pagoda. Dalam pertarungan skala besar antara dewa dan iblis, kekuatan formasi pasti tidak bisa diremehkan. Di masa depan, jika perdamaian abadi berperang dengan surga, orang buta yang memiliki mata pikiran ilahi akan menjadi pilar utama. Jagal berdiri di haluan kapal dan memandangi sungai surgawi yang deras mengalir di kapal. Dia berkata dengan tenang, surga celestial memiliki 4 raja surgawi yang agung, 4 guru surgawi yang agung, 4 kaisar agung, dan putra surga Yin hanyalah salah satu dari 4 dewa. Jika buta ingin melawan keberadaan seperti itu dalam formasi, dia harus didorong dengan kejam dan membiarkan formasinya masuk lebih dalam ke jalurnya. Qin Mu datang ke sisinya dan memiliki perasaan yang sama di hatinya.
Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, tidak peduli apakah itu kakek buta atau kakek bisu, aku dengan kejam telah mendorong mereka untuk bekerja lebih keras. Kamu tidak tahu malu. Jagal meliriknya dan menegurnya. Dia kemudian bertanya dengan prihatin, bagaimana lukamu? Apakah Ying tidak mempengaruhi pertempuran di Suandu? Aku sudah berkultivasi hingga mencapai alam kolam giok di paviliun giok istana leluhur, dan aku adalah kolam giok dan laut giok yang sangat besar. Ada cairan primordial di laut, jadi luka apapun bisa disembuhkan secara alami selama luka tersebut bukan luka dao. Qin Mu tersenyum. Bahkan jika kultivasimu rusak, kamu dapat pulih dengan cepat. Jagal melihat auranya memang terus pulih, dan kecepatan pemulihannya sangat cepat. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya dengan heran dan berkata, kita telah melihat alam tahap eksekusi dewa dari istana leluhur dan dapat memurnikan ki yang sangat buruk untuk kita gunakan sendiri. Alam paviliun giok dari istana leluhur sebenarnya memiliki aspek yang luar biasa. Zhai Huali dan Tian Shu juga datang untuk bertanya tentang keajaiban kolam giok. Qin Mu memberitahu mereka tentang apa yang telah dia pelajari selama periode ini, dan semua orang merasa iri. Saya sedang terburu-buru, jadi saya tidak mengukur 4 gerbang surgawi besar, kolam giok, dan panggung 9 neraka. Namun, Su Shenghua, Lan Yutian, dan yang lainnya melakukan ini. Qin Mu memikirkannya dan berkata, bahkan bagi mereka akan membutuhkan 10 hingga 20 tahun untuk dapat mengukur semua paviliun giok gerbang surgawi dan tahap eksekusi dewa dari tahap 9 neraka. Namun, selama mereka melakukannya, sistem budidaya istana celestial akan mengalami perubahan besar. Tian Shu memasang ekspresi muram. Ini lebih dari sekedar perubahan besar? Ini hanyalah perubahan yang mengejutkan dunia. Alam dao dan alam istana surgawi menjadi satu, ini benar-benar. Dia tidak dapat menemukan kata untuk menggambarkannya. Jagal berkata, ketika alam dao dan istana celestial digabungkan, hal itu setara dengan memiliki dao kaisar pendiri, serta kekuatan yang mulia Hao. Qin Mu merenung dan berkata, seharusnya ini sedikit lebih kuat. Lagi pula, ada tahap 9 neraka tambahan, dan ibu kota giok istana leluhur dikatakan sangat berbahaya. Saat itu, bahkan Grand Emperor dan Kaisar Langit Taichu hampir tidak dapat melarikan diri tanpa cedera. Saya rasa ibu kota giok yang asli akan mengalami perubahan besar di alam ibu kota giok yang asli. Hati Luo Wushuang bergetar hebat. Apa yang Anda maksud adalah setelah alam dao dan sistem budidaya istana surgawi bergabung, mereka akan jauh lebih kuat daripada kaisar pendiri dan yang mulia Hao. Qin Mu menghela nafas dengan sedih. Seberapa kuatnya? Dia tidak kalah denganku. Tentu saja, dia masih sedikit lebih rendah, tapi itu sudah sangat luar biasa. Semua orang sama sekali tidak mendengar bagian kedua dari kalimatnya. Mereka hanya mendengar bagian pertama, dan keterkejutan di hati mereka tidak ada bandingannya. Pada saat itu akan menjadi sistem budidaya terakhir, kan? Zhai Huali bergumam, sistem kultivasinya sangat sempurna sehingga tidak bisa diperbaiki. Ini adalah hal yang baik dan buruk. Saya khawatir tidak akan ada reformis seperti kita di masa depan. Di manakah sistem budidaya tertinggi? Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, sudahkah kamu mengembangkan alam Xiantian dari 5 alam besar? Sudahkah kamu mengembangkan sistem budidaya Tao besar pasca surgawi? Setelah mencapai Dao, apakah masih ada ruang untuk perbaikan? Bagaimana cara mengolah pohon Dao, bunga Dao, dan buah Dao? Semua ini tidak diketahui. Selanjutnya, ia berkata dengan santai, orang-orang di masa depan akan berbeda dari kita. Kita perlahan-lahan mengeksplorasi dan menyelidiki keajaiban jalan tersebut. Apa yang kita selidiki sekarang mungkin hanya berupa pengetahuan dasar bagi orang-orang di masa depan. Mereka akan terus berubah berdasarkan landasan kita. Mungkin sistem penanaman di masa depan akan benar-benar berbeda dari sekarang. Jagal menganggukkan kepalanya dan berkata, jika itu terjadi 30 tahun yang lalu, saya tidak akan memikirkan tentang perubahan drastis dalam sistem budidaya saat ini. Semua orang mengangguk. 30 tahun yang lalu, siapa yang mengira alam sungai surgawi? Siapa yang mengira untuk menggabungkan 7 harta ilahi yang agung menjadi satu? Siapa yang mengira sistem Dao Realm? Siapa yang menyangka tentang 4 gerbang surgawi dan panggung 9 neraka? Dan sekarang, mereka semua telah muncul. Mereka, para reformis, bisa melihat lebih jauh. Di masa depan, mereka akan mencapai 5 alam besar dan pohon Dao, bunga Dao, dan buah Dao, menunggu mereka menemukannya. Ada juga semua jenis Dao pasca surgawi yang membutuhkan evolusi dari generasi ke generasi. Di kapal, Jagal sedang menggiling Heaven Knife-nya sementara Tian Shu menatap toples anggur di tangan Zhai Huali. Zhai Huali sedang memegang toples anggur untuk memberi makan gigi naga pedang iblisnya sementara Luo Wushuang mondar-mandir di gelada. Setiap langkah yang diambilnya tepat dan kabur. Qin Mu berdiri di haluan kapal untuk mengontrol arah dan melihat ke arah Suandu yang mendekat. Suandu seperti langit. Itu terlihat seperti sebuah bola yang diikatkan pada ribuan dunia di surga, namun kenyataannya, ada banyak dunia dan ruang berbeda yang saling bersilangan dan rumit. Itu bukan bola sungguhan.
Di dunia manapun, seseorang dapat melihat ke atas dan melihat Suandu. Jika seseorang memiliki cukup kesabaran, kekuatan, dan umur, mereka dapat terbang ke Suandu. Adipati surga Suandu dapat melihat dunia manapun dengan tatapannya. Itu sangat mirip dengan alam harta karun ilahi Kinmu. Adipati surga seperti dewa bermuka 4 di Suandu, dan punggungnya tidak terlihat. Dia hanya memiliki satu bayangan, dan itu adalah kakinya. Itu adalah yin surgawi. Lautan yin surgawi di dunia yin surgawi juga tampak seperti bentuk kakinya. Puluhan hari kemudian, kapal cepat itu tiba di Suandu. Mereka melihat kapal besar angkatan laut Celestial River mengapung di permukaan sungai Celestial River. Itu megah, dan wajahnya membentang ratusan ribu mil. Tidak hanya kapal besar yang ada, kapal kecil juga ada. Tentu saja, yang kecil hanya untuk kapal-kapal surgawi. Jika kapal kecil ini ditempatkan di dunia fana, itu juga akan menjadi kapal besar. Dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya berdiri di atas kapal, sementara beberapa lainnya terjun ke sungai surgawi untuk memburu musuh. Pertempuran di dasar sungai sangat sengit, dan ada teguk darah di permukaan air dari waktu ke waktu. Penguasa bintang yang ditempatkan di Suandu telah memimpin pasukan pemberontak ke Sungai Surgawi dalam upaya untuk menyergap Angkatan Laut Sungai Surgawi. Namun, Angkatan Laut Sungai Surgawi memiliki banyak dewa air dan dewa naga, jadi bagaimana mereka bisa berhasil? Di garis depan, matahari besar ditepis oleh tentara pemberontak. Di atas matahari, kota dewa yang megah melayang di permukaan matahari. Di sana, penjaga matahari Suandu mengendalikan api besar, mengibarkan bendera untuk menyalakan api matahari untuk membakar Angkatan Laut Sungai Surgawi. Kinmu dan yang lainnya mengusir perahu kecil menjauh dari Sungai Surgawi dan menghindari medan perang. Api perang berkobar di Suandu, dan puluhan ribu penjaga bulan di Suandu mendorong planet-planet terang untuk bergegas ke medan perang. Penjaga bulan sebagian besar adalah wanita yang bekerja dengan Sun Guardian. Bulan memandu cahaya dari matahari dan mengubahnya menjadi sinar cahaya kematian. Ada juga banyak penguasa bintang yang mengendalikan banyak bintang, dan ada kota dewa di antara bintang-bintang. Di antara bintang dan bintang, ada cahaya bintang yang menghubungkan keduanya. Mereka mengerahkan kekuatan bintang dan bergegas ke medan perang. Rantai cahaya muncul dari bintang, matahari, dan bulan, berbenturan sengit dengan Angkatan Laut Celestial River. Sinar meriam dan senjata dewa yang keluar dari kapal Angkatan Laut Sungai Surgawi bertabrakan dengan matahari, bulan, dan bintang pasukan pemberontak di Suandu. Sungguh pemandangan luar biasa yang tak terlupakan. Kinmu dan yang lainnya datang ke Suandu, dan ada pecahan bintang besar melesat melewati kapal mereka. Itu adalah abu dari matahari yang hancur. Ada banyak dari mereka, dan semakin jauh mereka pergi, semakin banyak jumlahnya. Di antara pecahan-pecahan itu, ada juga mayat dewa dan iblis besar yang mengambang dengan tenang di langit berbintang. Itu adalah mayat penjaga matahari yang tewas dalam pertempuran. Penjaga matahari, penjaga bulan, dan penguasa bintang Suandu pada awalnya adalah pendeta yang bertanggung jawab atas pengoperasian matahari, bulan, dan bintang di ribuan dunia. Di permukaan, mereka mendengarkan perintah dari surga, tetapi mereka sebenarnya adalah pendukung Adipati Surga Suandu. Adipati Surga mengendalikan pengoperasian bintang-bintang di ribuan dunia, dan matahari serta bulan beroperasi. Tentu saja, ada banyak pengikut fanatik. Di permukaan, kekuatan langit adalah yang terbesar, namun kenyataannya, para dewa kuno yang menguasai suatu wilayah masing-masing memiliki kekuatan besarnya sendiri. Alasan mengapa surga tidak menyentuh dewa-dewa kuno ini adalah karena kekuatan yang mereka kendalikan juga merupakan kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Alasan mengapa para penguasa langit dan segudang dunia harus berpartisipasi dalam pertemuan aliansi surga adalah karena Adipati Surga Suandu memiliki kekuatannya sendiri di seluruh dunia. Kinmu dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka. Di sini, mereka bisa merasakan aura Dao Surgawi. Dao Surgawi pada awalnya adalah sesuatu yang tidak dapat dirasakan dengan mudah. Dibutuhkan kultivasi yang sangat tinggi di alam Dao untuk dapat merasakan sirkulasi Dao Surgawi. Sekarang, Dao Surgawi Suandu begitu padat sehingga siapapun yang memasuki Suandu dapat dengan mudah merasakannya. Suandu seharusnya juga merasakan bahwa situasinya buruk, itulah sebabnya Dao Surgawi begitu kuat, memberkati orang-orang yang menjaga Adipati Surga. Jagal merasakan kekuatan Dao Surgawi melonjak dan memenuhi tubuh jasmaninya, mengisinya dengan kekuatan yang sangat kuat. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Dao Surgawi tidak dapat menyerang secara langsung, dan Dao besar tidak memiliki kekuatan. Yang memiliki kekuatan adalah seni dewa dan mereka yang telah menguasainya, jadi Dao Surgawi mendukung kita. Tianshu dan yang lainnya juga merasakan berkah dari Dao Surgawi. Dao besar tidak berbentuk, tetapi ketika dituangkan ke dalam tubuh mereka, segala macam penampakan muncul, berubah menjadi bentuk 49 harta surgawi Dao untuk melindungi tubuh jasmani dan roh primordial mereka. Pemahaman Kinmu tentang Dao Surgawi adalah yang terdalam, dan dia segera menangkap fluktuasi Dao Surgawi Suandu. Dia berkata dengan sungguh-sungguh,
Ayo pergi ke kota Tianfang. Kota Tianfang adalah salah satu dari 49 kota dewa di Suandu. Sejumlah besar kekuatan berkumpul di sana, dan aura Dao Surgawi adalah yang terkuat. Ketika mereka tiba di kota Tianfang, mereka melihat bahwa seluruh kota dewa didukung oleh Dao Surgawi. Itu sangat padat sehingga menjadi jasmani. Penjaga matahari, penjaga bulan, dan penguasa bintang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sana. Kota dewa dikelilingi oleh ribuan matahari, bulan, bintang, dan bintang. Seolah-olah ia mengambang di tengah galaksi yang luas. Cahayanya menyilaukan dan cemerlang, dan orang sulit melihatnya secara langsung. Pada saat itu, penguasa Matahari Agung dan Feng Lai, yang berada di bawah Raja Dewa Leluhur, sedang memimpin pasukan Raja Dewa Leluhur untuk menyerang kota Heaven Square. Burung gagak emas yang tak terhitung jumlahnya menyeret matahari, dan burung gagak api yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari matahari untuk menyerang kota Heaven Square. Namun, dalam menghadapi pengaturan seperti benteng surgawi, dan Feng Lai tidak dapat menerobos masuk. Dan Feng Lai pernah bertugas mengukur Adipati Surga di Suandu. Namun, Adipati Surga telah memanjakan Ibu Pertiwi dan menyapu semua kekuatan yang tersisa dari surga di Suandu. Jutaan dewa dan setan di bawah pengawal pribadinya semuanya telah mati di tangan Ibu Pertiwi. Tentara yang dia kendalikan sekarang adalah tentara yang baru dibentuk. Klan ilahi gagak emas yang telah diwajibkan militer dari ribuan dunia di surga tidak dapat dibandingkan dengan pengawal pribadi aslinya. Dia adalah eksistensi di alam tahta kaisar, jadi dia memimpin dan bergegas maju. Ketika Qin Mu dan yang lainnya tiba, pertempuran berada pada titik paling intens. Saat burung Phoenix hendak memasuki kota dewa, Dao Surgawi di kota itu tiba-tiba bergetar. Penjaga matahari, penjaga bulan, dan penguasa bintang berteriak serempak, dan kekuatan sihir mereka terhubung. Dao Surgawi di langit memadat dan berubah menjadi segel surgawi yang runtuh. Sebelum mudra surga bisa mendarat sepenuhnya, sudut mata dan Feng Lai bergerak-gerak hebat. Tubuhnya sepertinya terikat oleh rantai Dao Surgawi, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tekanan tanpa batas menekan dari atas, dan sebelum mudra surga mencapai kepalanya, tulangnya retak, dan kulitnya meledak. Darah Tuhan bangkit, dan Feng Lai berteriak berulang kali, dan dia tiba-tiba berubah menjadi burung Phoenix api. 3 istana surgawi melesat ke langit, dan kekuatan sihir roh primordialnya dilepaskan sepenuhnya. Dia menyeret matahari dewa yang halus untuk bertemu dengan mudra surga, dan 9 matahari dewa menabrak mudra surga seperti 9 bintang berturut-turut. Ledakan dahsyat membawa Heaven Mudra, dan burung Phoenix api mengepakkan sayapnya dan pergi. Heaven Mudra menghancurkan 9 matahari dewa dan mendarat dengan suara keras. Anggota badan yang patah langsung terbang kemana-mana di medan perang. Senjata ilahi yang tak terhitung jumlahnya di bawah komando dan Feng Lai telah menghancurkan tubuh jasmani dan roh primordial mereka. Anggota badan yang tak terhitung jumlahnya terbang di udara dan terlempar menjadi abu oleh badai yang berkobar. Gelombang kejut yang mengerikan ini mengalir ke depan Qin Mu dan yang lainnya, menyebabkan tubuh mereka menjadi tidak stabil. Bahkan kapal terbang pun tidak bisa mendekati kota Heaven Square. Setelah dampak yang dibentuk oleh mudra surga, sumur surga tiba-tiba muncul di medan perang. Sumur surga berbeda dengan sumur biasa. Bagian atas sumur terhubung ke langit, dan bagian bawah terhubung ke tanah. Tubuh sumur itu seperti seekor naga. Ketika Tianjing muncul di medan perang, seluruh sumur itu seperti monster yang bisa menelan segalanya. Itu menyedot nafas pasukan dan Feng Lai, dan tentara dewa dan jenderal dewa yang tak terhitung jumlahnya menari di udara. Mereka ingin meraih sesuatu, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Mereka semua tersedot ke dalam sumur dan berubah menjadi abu. Bukankah kekuatan Dao Surgawi terlalu kuat? Tian Shu bergumam. Dan Feng Lai sempat mengalami kekalahan, sehingga ia langsung berteriak agar pasukannya mundur dengan panik. Penjaga matahari kota Tianfang yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dan mengejarnya. Qin Mu menunggu di luar medan perang sejenak, dan kapal cepat mulai berlayar menuju Heaven Square City. Para penjaga kota Tianfang merasakan aura Dao Surgawi keluar dari tubuh mereka dan tidak menghentikan mereka. Mereka membuka gerbang kota dan membiarkan mereka masuk. Saat mereka sampai di kota, seseorang berteriak, "Tembak Miniman, tembak Miniman!" Qin Mu melihat ke arah sumber suara dan melihat bahwa anak-anak nakal itu seharusnya adalah anak-anak penjaga matahari dan penjaga bulan Suandu. Mereka membawa busur dan anak panah serta menembakkan anak panah ke arah manusia jerami. Salah satunya adalah Raja Dewa Leluhur, yang lainnya adalah Yang Mulia Huo, dan yang terakhir adalah Qin Mu. Salah satu anak menembakkan beberapa anak panah dan berteriak kegirangan, "Saya menembak Qin Mu dan Qin Mu. Saya juga menembaknya." Anak-anak lain yang tidak memukul Herb King Qin maju ke depan dan meludahinya. Qin Mu terdiam dan menyentuh kain hitam di wajahnya. Jagal datang ke sisinya dan menepuk bahunya. "Tidak semua orang bisa memahami tindakanmu. Aku tahu, ini hanya seorang anak kecil. Apa yang perlu ditakutkan?" Qin Mu mencibir dan berjalan menuju kota. "Apakah aku belum cukup membawa keburukan? Aku tidak peduli tentang itu.
Jagal melihat ke belakang dan menggelengkan kepalanya sebelum mengikutinya. Tianshu melepas syal hitamnya dan berkata, aku mungkin kenal dengan pemimpin Suandu yang menjaga kota Tianfang. Kemungkinan besar dia adalah ayah Di Yue, Di King, dan konon dia adalah keturunan Adipati Surga. Pada era Kaisar Pendiri, dia adalah penjaga matahari alam purba dan membantu Kaisar Pendiri atas nama Adipati Surga. Setelah Di Yue lahir, dia menunjukkan bakat menakjubkan dan mempercayakan Di Yue kepada Kaisar Pendiri. Salah satu dari kalian adalah Yang Mulia Mu, salah satu dari kalian adalah penjaga elit roh dari surga celestial, dan yang lainnya adalah guru dari Yang Mulia Mu. Tidak nyaman bagi kalian berdua untuk menunjukkan wajah kalian. Aku sudah tua dengannya, ikuti aku untuk menemuinya. Semua orang mengakui dan mengikutinya. Saya mendengar bahwa hubungan antara Di King dan Di Yue tidak baik, tiba-tiba Luo Wushuang berkata. Tianshu berkata, semuanya sudah berlalu. Ibu Di Yue adalah manusia, dan Di King adalah dewa dengan garis keturunan Adipati Surga. Setelah ibunya hamil, dia ditinggalkan oleh Di King. Setelah dia melahirkan Di Yue, keduanya mengandalkan satu sama lain untuk bertahan hidup, tetapi ibunya memiliki kehidupan yang pahit dan meninggal karena sakit. Di Yue bertemu Di King secara tidak sengaja, dan Di King menyadari bahwa itu adalah anaknya, jadi dia membawanya masuk. Dia kemudian merasa bahwa memiliki anak dengan manusia adalah nodanya sendiri, jadi dia memberikannya kepada Kaisar Pendiri. Dia awalnya berencana menjadi pengantin anak Kaisar Pendiri. Dia adalah salah satu raja surgawi di bawah Kaisar Pendiri, dan ketika dia datang untuk mencari Di King, hal itu langsung menimbulkan keributan. Kedatangannya mewakili sikap pendiri Kaisar, dan Di King buru-buru memimpin penjaga kota Tianfang untuk bertemu di masa depan. Setelah Kaisar Pendiri melihat bakat Di Yue, dia terkejut, jadi dia mengirimnya ke berbagai tempat untuk mencari ilmu. Karena itu, Di Yue sangat membenci Di King dan tidak pernah berbicara dengannya. Ketika bencana Kaisar Pendiri terjadi, Di King meninggalkan Kaisar Pendiri dan pergi, membuat Di Yue semakin membencinya. Ketika Tianshu melihat Di King dan yang lainnya datang, dia segera berhenti berbicara dan tertawa keras. Saudara Di King, sudah berapa lama sejak kita terakhir bertemu? Di King tinggi dan kokoh, dengan rambut putih dan mata perak, dan dia memiliki kekhasan dari Adipati Surga. Dia tertawa dan berkata, pendiri Kaisar tidak melupakan persahabatan kita di masa lalu. Saya lega Anda ada di sini. Keduanya berpelukan erat, dan Di King berkata sambil tersenyum, hari ini, Dao berkembang dan menjaga Suandu. Bahkan jika kamu tidak datang, surga tidak akan bisa melakukan apapun pada Suandu. Senang kamu ada di sini, aku bisa memberimu pujian. Setelah mengatakan itu, dia kembali tertawa keras. Qin Mu dan yang lainnya mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Ekspresi Tianshu berubah, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, dalam perjalanan, saya melihat 4 artefak dewa sedang diangkut. Selain 4 artefak dewa, ada juga artefak dewa, Yang Mulia Yu, dan tanah leluhur api Dao. Kota Tianfang tidak akan mampu bertahan. Selain itu, 6 dari 10 Yang Mulia Surgawi juga bergegas mendekat. Di hadapan Yang Mulia Surgawi, kota Tianfang seperti seekor ayam yang mudah dipatahkan. Omong kosong. Di King menggelengkan kepalanya dan berkata, Tianshu, apakah kamu di sini untuk membantu? Atau apakah kamu di sini untuk menyesatkan masa? Kota Tianfangku didukung oleh Dao Surgawi dan tidak dapat dipecahkan. Bahkan 10 Yang Mulia Surgawi tidak dapat menerobos kota Dao Surgawi ini. Kamu dan aku sudah tua, jadi aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Apakah putriku ada di sini? Tianshu menggelengkan kepalanya. Di King mencibir, dia juga orang yang tidak berperasaan. Di King adalah tipikal setengah dewa. Kesadaran Tianshu bergetar, dan dia berbisik kepada Qin Mu, di masa lalu, banyak setengah dewa memiliki pemikiran seperti ini. Mereka sombong dan memandang rendah semua orang. Saat itu, ketika setengah dewa dari surga Kaisar Pendiri era Adipati Ming Suandu datang untuk membantu kami juga menahan sifat aneh dari dia dan para dewa Suandu lainnya. Qin Mu memahami perasaan ini dengan sangat baik. Sebelum dimulainya era Dragon Han, para setengah dewa memperlakukan ras pasca langit lainnya sebagai makanan. Ketika sampai pada era Dragon Han, hierarkinya sangat ketat. Sebagai ras yang hanya kalah dengan dewa kuno, setengah dewa bahkan lebih unggul. Selain itu, mereka dilahirkan untuk menjadi superior dan memiliki rasa superioritas alami terhadap masyarakat kelas bawah. Di King seharusnya adalah setengah dewa yang lahir setelah Raja Dewa leluhur, yang mengakibatkan temperamennya. Dia memeriksa Di King, dan dia bisa melihat bayangan Adipati Surga dari tubuhnya. Ada sedikit kesamaan antara Di King dan Di Yue, hanya bibir dan hidung mereka yang mirip. Tatapan Di King menyapu Qin Mu dan yang lainnya. Melihat wajah mereka berempat tertutup, dia tidak bisa menahan cemberutnya. Tianshu tersenyum. Identitas keempat bersaudara ini istimewa, mereka tidak bisa menunjukkan wajah mereka. Jika pada saat normal, mereka pasti akan diperlakukan sebagai musuh jika mereka memasuki Suandu sambil memakai topeng.
Sekarang Dao Surgawi sudah bisa membedakan antara teman dan musuh, keempat orang ini seharusnya menjadi teman, kata Di King sambil tersenyum. Qin Mu melihat sekeliling dan melihat banyak anak setengah dewa berlarian di kota. Dia mengerutkan kening dan berkata, Di King, mengapa masih ada wanita dan anak-anak di kota Tianfang? Kalian harus segera mengirim anak-anak ke alam primordial. Kota Tianfang tidak dapat mengatasinya sama sekali. Meninggalkan wanita dan anak-anak hanyalah bunuh diri. Kota Heaven Square tidak mungkin ditembus. Pasukan para dewa dan iblis dari surga bahkan tidak dapat mencapai gerbang kota. Di King mengerutkan kening dan berkata, semakin banyak orang yang berkumpul di kota, semakin kuat Dao Surgawinya. Jika anak-anak, wanita, dan anak-anak tetap berada di kota, itu akan semakin memperkuat kekuatan Dao Surgawi. Kamu tidak memahami arah Dao Surgawi, jadi aku tidak akan menentangmu. Namun, lain kali, jangan bicara omong kosong dan mengacaukan moralku. Jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Dia memandang Tian Shu, dan wajahnya tenggelam. Raja Surgawi Mingdu, ada baiknya kamu ada di sini untuk membantu, tapi lebih baik kamu menahan teman-temanmu dan tidak mengacaukan moralku. Tian Shu diam-diam menarik pakaian Qin Mu dan tertawa. Jangan khawatir, kami tidak akan mengutarakan omong kosong. Kami masih menunggu Anda memberi kami pujian. Namun, apakah berguna bagi perempuan dan anak-anak untuk berkumpul di kota? Ekspresi serius di wajah Di King lenyap, dan dia berkata sambil tersenyum, ini adalah keajaiban Dao Surgawi Suandu. Masa kini berbeda dari masa lalu. Sekarang Dao Surgawi melindungi Suandu, semakin banyak nyawa yang terkumpul, semakin kuat Dao Surgawi. Alasan mengapa Dao Surgawi kota Tianfang kita begitu kuat adalah karena ada banyak dewa dan iblis berkumpul di sini. Namun, hanya ada sedikit dewa dan iblis, sehingga penduduk Suandu harus berkumpul di sini. Dia memandang Qin Mu dan yang lainnya dan berkata, mereka yang bisa hidup di Suandu semuanya adalah setengah dewa. Ada kerajaan dewa di mana-mana di sini, dan tidak ada makhluk hidup pasca surgawi seperti manusia. Tian Shu tersenyum meminta maaf. Ya, makhluk hidup pasca surgawi seperti kita manusia tidak cocok untuk tinggal di Suandu. Kamu sudah mengatakannya sebelumnya. Di King buru-buru berkata, bukan itu maksudku. Namun, untuk memastikan kemurnian garis keturunan Suandu, makhluk hidup setelah permulaan dilarang memasuki Suandu. Bukan berarti aku mendiskriminasi kalian. Sekarang, meskipun ada banyak setengah dewa di kota Tianfang, jumlahnya tidak cukup. Oleh karena itu, aku memerintahkan penjaga matahari, penjaga bulan, dan penguasa bintang di semua tempat untuk memindahkan lebih banyak lagi setengah dewa dari surga untuk menjaga surga bersama-sama dan memperkuat langit, kekuatan Dao Surgawi. Tian Shu tercengang. Qin Mu, Jagal, dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Di King tertawa dan berkata, ketika saatnya tiba, kota Tianfang akan menjadi benteng yang akan menaklukkan yang mulia dan memenggal kepalanya. Dia 100 kali lebih percaya diri dan bersemangat. Saat itu, Adipati Surga memerintahkan kami turun ke batas bawah untuk mendukung kalian manusia dan ras pasca surgawi lainnya. Sebenarnya, aku selalu tidak bahagia. Tanpa kekuatan ras pasca surgawi kalian, kekuatan Suanduku saja sudah cukup untuk memandang rendah langit dan sejajar dengan surga celestial. Saat itu, aku juga sangat senang karena Raja Surgawi bisa datang untuk mendukung kita. Qin Mu terdiam sesaat sebelum berkata, Di King, apakah kamu benar-benar tidak akan mempertimbangkan untuk memindahkan wanita dan anak-anak ini? Jika kota Tianfang dihancurkan, kehidupan ini, Di King menjadi marah, dan ekspresinya berubah. Dia berteriak ke kiri dan ke kanan, bawa orang yang mengacaukan moral kita ke menara kota dan pancung dia. Tian Shu segera memeluknya dan berkata sambil tersenyum meminta maaf. Tenang, tenang. Bagaimanapun, kami di sini untuk membantu, bagaimana kami bisa membunuh tentara sekutu sebagai pengorbanan. Di King mendengus dan berusaha melepaskan diri darinya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Suanduku kuat, dan kami juga memiliki perlindungan Dao Surgawi. Dao Surgawi telah membentuk harta tertinggi untuk melindungi kota dewa, jadi kalian tidak perlu membantu kami. Kalian berempat sampai berlima menutupi wajah kalian, dan kalian tidak berani menunjukkan wajah asli kalian. Kalian bukan laki-laki atau perempuan, lihat saja. Raja Surgawi, jangan khawatir, jika kalian menang, aku akan memberimu pujian. Tiba-tiba, suara genderang perang terdengar saat Di King membawa semua orang pergi dengan tergesa-gesa. Jagal menghela nafas dan berkata dengan muram, kami datang dengan penuh semangat dan tidak ditakuti oleh musuh. Sebaliknya, kami disiram oleh para jenderal Suandu. Pisau surga, tenanglah. Di King sebenarnya telah banyak membantu era pendiri kaisar. Posisi resmi kaisar pendiri sebagai penjaga matahari dan penjaga bulan di berbagai surga sebenarnya adalah untuk mempelajari sistem Suandu. Tian Shu juga tidak berdaya melawan Di King, dan dia berkata, namun, ketika mereka datang membantu kita saat itu, kita harus melakukan semua kerja keras itu sendiri. Mereka hanya memberi kita petunjuk, dan mereka masih harus memerintah kita. Kaisar pendiri juga sangat toleran,
Tapi dia tidak tahan lagi. Karena marah, Di King memimpin semua setengah dewa kembali ke Suandu, mengatakan bahwa tanpa bantuan mereka, kerajaan kaisar pendirimu tidak akan pernah bisa berkembang menjadi negara kuat di alam purba. Dia tersenyum tipis. Setelah beberapa ratus tahun, kaisar pendiri kekaisaran menjadi penguasa alam primordial dalam satu lompatan, dan Adipati Langit mengirimnya lagi. Namun, amarahnya tidak berubah, dan dia sangat bangga dengan kaisar pendiri surga surgawi. Meskipun dia sombong, hatinya tidak buruk, dan kemampuannya sangat kuat. Dia telah memahami Dao Surgawi sepanjang hidupnya, dan dia telah memahami 3 hingga 5 teknik tahta kaisar Dao Surga yang berbeda. Dao Surgawi di sini sangat makmur, jadi dia mungkin benar-benar dapat memblokir Yang Mulia Surgawi. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Dao Surgawi benar-benar sekuat itu, mengapa Adipati Surga harus menjadi Yang Mulia Hong dan secara pribadi memprovokasi bencana mematikan terhadap Adipati Surga dan Suandu? Ketika Tian Shu, Jagal, dan yang lainnya mendengar ini, rambut mereka berdiri tegak saat mereka memandangnya dengan ketakutan. Qin Mu menghela nafas. Adipati Surga tidak sabar untuk melepaskan diri dari kekangan Dao Surgawi, dan Yang Mulia Hong adalah reinkarnasinya. Untuk tujuan ini, Yang Mulia Hong tidak ragu-ragu untuk mengorbankan Adipati Surga, Dao Surgawi, dan segala sesuatu di Suandu, termasuk setengah dewa di sini, wanita, anak-anak, dan bahkan keturunannya. Yang ada di kota penghancur surga pasti adalah Yang Mulia Hong Surgawi. Zhai Huali berkata dengan getir, jadi, Adipati Surgalah yang pada akhirnya memukul Adipati Surga. Hehe, Yang Mulia Mu, mengapa kita harus mengorbankan hidup kita untuk menyelamatkan Adipati Surga? Dia sangat kesal, dan dia mengertakkan gigi. Suaranya keluar dari celah sela-sela giginya. Alasan mengapa kami datang, dan alasan mengapa Anda mengungkitnya, adalah karena kami merasa bahwa Adipati Surga harus diselamatkan. Menyelamatkan Adipati Surga berarti menyelamatkan kedamaian abadi. Bahkan jika kami mati di Suandu, itu akan menjadi kematian yang layak. Kami tidak mengira Adipati Surga akan bermain-main sendirian. Biarkan dia mati. Tian Shu dan Luo Wushuang terdiam. Jagal ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Sebaliknya, dia menghela nafas. Yang Mulia Hong adalah Adipati Surga, namun sebenarnya bukan. Qin Mu berkata, Yang Mulia Hong hanyalah reinkarnasi dari jiwa Adipati Langit, dan dia telah menjadi salah satu dari 10 Yang Mulia Surgawi. Namun, Adipati Surga bukanlah Yang Mulia Hong. Adipati Surga memiliki hati Dao Surgawi, tetapi Yang Mulia Hong tidak. Yang perlu kita selamatkan adalah Adipati Surga, yang memiliki hati Dao Surgawi. Jika kita menyelamatkannya, kita akan menyelamatkan kedamaian abadi. Zhai Huali, kami adalah musuh di masa lalu, dan kamu bukan dari kedamaian abadi. Perjalanan ini akan berbahaya, dan saya juga telah berbohong kepada Anda sebelumnya, tidak memberitahu Anda tentang identitas Yang Mulia Hong. Jika Anda ingin pergi, saya tidak akan menghentikan Anda. Zhai Huali terengah-engah dan menatap tajam ke arahnya. Pisau iblis dan gigi naga juga menatap tajam ke arah Qin Mu. Zhai Huali berbalik, dan pakaiannya berkibar tertiup angin. Dia menimbulkan hembusan angin besar dan berjalan keluar. Saat dia berjalan, langkah kakinya perlahan melambat. Sesaat kemudian, dia berhenti dan duduk di atas balok batu di pinggir jalan. Dengan satu kaki di atas balok batu, dia menoleh dan mengangkat dagunya. Kamu benar-benar tidak ingin mempertahankanku. Qin Mu mengungkapkan senyuman. Zhai Huali melompat dari balok batu dan berlari kembali. Saya dari perdamaian abadi, setengah manusia, setengah iblis, setengah iblis. Zhai Huali tersenyum dan terkekeh. Aku bukan lagi anggota surga celestial. Di surga celestial, di surga tempat aku dilahirkan, aku adalah seorang bajingan. Dalam kedamaian abadi, aku akhirnya menemukan martabat seorang manusia. Master Kultus Qin, Yang Mulia Mu Surgawi, kedamaian abadi bukanlah kedamaian abadi milikmu. Kedamaian abadi juga memiliki bagian dari diriku, pedang iblis Zhai Huali. Qin Mu tertawa keras dan mengangkat telapak tangannya. Pak, telapak tangan kedua orang itu tergenggam erat di udara. Aku juga punya bagian. Jagal mengulurkan tangannya untuk menutupinya dengan senyuman. Kedamaian abadi juga memilikiku. Luo Wushuang menutupi tangan mereka dengan tangannya dan menambahkan, saya telah menyinggung 2 Yang Mulia Surgawi dan tidak punya tempat tujuan. Hanya kedamaian abadi yang dapat menerima saya. Tian Shu juga mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, meskipun aku bukan dari kerajaan perdamaian abadimu, aku masih dianggap setengah darinya. Ketika aku terjebak dalam pisau ilahi gerbang kekaisaran, di sebelah barat gerbang kekaisaran adalah reruntuhan besar, dan di sebelah timur adalah kedamaian abadi, jadi aku dianggap setengah. Mereka berlima tertawa terbahak-bahak dan membiarkan masa lalu berlalu. Di King memenangkan pertempuran lainnya, dan pertempuran ini dimenangkan dengan lebih mudah. Tentara di bawah komando Yang Mulia Lang lah yang menyerang kota dengan cara yang megah. Mereka dikalahkan oleh Yang Mulia Lang dan membunuh puluhan ribu dewa dan setan.
Murid tertua Yang Mulia Lang telah dihasut oleh Qin Mu untuk memberontak, dan dia tidak tahu kemana dia melarikan diri. Para murid di bawah Yang Mulia Lang juga menderita banyak korban akibat serangan Qin Mu, jadi dibandingkan dengan Yang Mulia Surgawi lainnya, kekuatan di bawah komandonya jauh lebih lemah. Namun, dia masih menjadi pemimpin setengah dewa, dan setengah dewa dari seluruh dunia menghormatinya sebagai Kaisar Dewa. Oleh karena itu, ada banyak praktisi kuat dari setengah dewa dan ras lain di pasukannya. Namun, ini adalah pasukan yang berkumpul dengan tergesa-gesa, kru yang beraneka ragam. Di depan Heaven Square City, pasukan Dewa Kaisar Lang Xuan menderita banyak korban. Genderang surgawi di luar kota bergetar, dan kekuatan pertempuran para prajurit kota Heaven Square meningkat pesat. Mereka menyerang formasi musuh, tetapi jiwa mereka diaktifkan. Para dewa dan iblis dengan budidaya rendah tidak dapat menahannya sama sekali, dan jiwa mereka retak, menyebabkan mereka mati. Kemenangan dalam pertempuran ini sangatlah mudah. Ketika Di King kembali dari kemenangannya, dia tertawa keras dan bersemangat. Ia melambaikan tangannya dan berkata, penghargaan ini akan dicatat oleh Raja Surgawi Mingdu, dan itu akan menjadi miliknya. Teman-teman, siapkan jamuan perayaan. Raja Surgawi dan saya akan menyambut kalian dan merayakan jasa besar ini. Tian Shu tidak bisa menolak dan hanya bisa membiarkannya. Setelah lebih dari 10 hari, Angkatan Laut Sungai Surgawi membersihkan galaksi di sekitarnya dan akhirnya sampai di depan kota Tianfang. Ada jutaan tentara yang menunggu untuk menerkam mereka. Di King tidak mengambil hati sama sekali, karena dalam 10 hari terakhir, sudah ada bintang yang bermigrasi ke sekitar kota Tianfang. Wilayah Heaven Square City sangat luas, dan dipenuhi bintang-bintang dengan berbagai ukuran. Bintang-bintang ini semuanya adalah planet yang memiliki kehidupan, dan di atasnya hiduplah manusia dari berbagai setengah dewa dan miliaran kehidupan. Setelah bintang-bintang ini dipindahkan, dao surgawi dari kota alun-alun surgawi begitu padat sehingga dao surgawi yang melayang di atas kota tidak lagi sesederhana mengambil wujud manusia. Itu telah menjadi jasmani. Hanya dalam waktu 10 hari, lonceng surgawi, api surgawi, guntur surgawi, cahaya surgawi, lempeng surgawi, sumur surgawi, genderang surgawi, kemuliaan ilahi, Chou surgawi, dan senjata dao-dao surgawi lainnya terwujud. Keagungan dao surgawi menekan segala arah, dan bahkan pasukan surga ditekan oleh kekuatan dao surgawi. Tidak hanya itu, semakin banyak bintang suandu yang bermigrasi, dan senjata dao-dao surgawi lainnya juga terus terbentuk. Dari 49 dao surgawi, hanya garis besar langit yang belum terbentuk. Jika garis besar langit terbentuk, ke-49 senjata dao surgawi akan dikumpulkan. Ini jelas merupakan kekuatan yang luar biasa. Para dewa dan iblis di kota juga merasakan berkah dari dao surgawi, yang membuat kekuatan sihir mereka semakin padat dan kuat. Tidak peduli apakah itu seni dewa atau senjata dewa, kekuatan mereka telah meningkat dengan selisih yang sangat besar. Qin Mu, Jagal, dan yang lainnya juga merasakan bahwa kekuatan dao surgawi membuat kemampuan mereka lebih kuat, dan hati dao mereka menjadi lebih jernih. Namun, semakin seperti ini, mereka menjadi semakin khawatir. Ada terlalu banyak makhluk hidup dan dewa suandu berkumpul di kota Tianfang, dan bintang-bintang sudah dipenuhi manusia. Semakin banyak mereka berkumpul di sini, semakin berbahaya. Ketika Yang Mulia mulai bergerak, kehidupan ini mungkin akan berubah menjadi bubuk. Di luar kota, semakin banyak lagi pasukan surgawi yang berdatangan, mengelilingi kota Dewa Outlander begitu erat sehingga setetes air pun tidak bisa menetes. Pasukan surga membawa senjata Dewa 4 Dewa dan menyerang beberapa kali lagi. Namun, bahkan senjata Dewa 4 Dewa dikalahkan di depan kota Tianfang. Guru surgawi pertama, Xiang Pingying, guru surgawi kedua, Meng Yungwei, dan yang lainnya mengerahkan pasukan mereka dalam upaya untuk menjatuhkan kota Tianfang. Namun, mereka juga menderita banyak korban dan tidak dapat mengalahkan kekuatan senjata dao-dao surgawi. Dewa hijau dari langit timur, dewa putih dari surga barat, dan dewa lainnya memimpin pasukan mereka untuk menyerang, namun mereka juga dikalahkan. Dewa putih dan dewa hijau bahkan terluka parah. 5 kaisar surga juga bergerak, dan 10 penjaga surga bergegas mendekat. Mereka menyusun formasi untuk bertarung, tetapi mereka tidak dapat menembus tembok kota Heaven Square. Mereka bahkan tidak bisa mendekati gerbang kota. Beberapa hari ini, Di King memenangkan puluhan ronde berturut-turut, tidak mampu menahan kegembiraannya. Hanya saja hari ini, kota Fang terjebak, dan tidak ada lagi surga suandu yang bermigrasi. Prinsip surgawi senjata dao terakhir tidak dapat dibentuk, yang membuatnya sedikit menyesal. Senjata dao dari dao surgawi terkenal di seluruh dunia dalam pertempuran ini. Jika ke-49 senjata itu keluar sekaligus, membunuh Yang Mulia Surgawi tidak akan menjadi masalah, katanya pada Qin Mu dan yang lainnya. Di luar kota, seekor burung hijau tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan terbang ke perkemahan surga. Selamat datang, Yang Mulia Hong. Berbagai jenderal surga maju untuk menyambutnya dan bersujud satu demi satu, memohon pengampunan. Kami tidak kompeten dan telah terjebak di sini oleh kota Tianfang.
Kami tidak pernah mampu menerobos kota dan membasmi para pemberontak. Yang Mulia, tolong hukum kami. Yang Mulia Hong terkekeh. Ini hanya masalah kecil, tidak perlu meminta maaf. Coba saya lihat pemandangan di sisi lain. Dia datang ke depan formasi dan memeriksa Heaven Square City. Dia kemudian melihat ke-48 senjata Dao Surgawi yang melayang di atas kota dan mendengarkan suara Dao dari Dao Surgawi. Dia berkata sambil tersenyum, harta yang sangat bagus. Raja Dewa Leluhur menyempurnakan harta Dao Surgawi dan menggabungkannya dengan 49 harta Dao Surgawi untuk menciptakan harta Dao Surgawi yang memiliki perubahan yang tak terhitung jumlahnya. Sayang sekali harta itu dihancurkan oleh Grand Emperor. Meskipun dia menyempurnakan set yang lain, bagaimana harta Dao Surgawi yang dia sempurnakan dapat dibandingkan dengan senjata Dao yang diubah oleh Dao Surgawi? Bahkan Adipati Surga pun tidak dapat memurnikan harta yang bagus. Hanya dalam situasi hidup dan mati seperti itu, harta yang begitu berharga bisa menjadi terbentuk. Ini patut ditiru. Tak satu pun jenderal yang berani mengatakan apapun. Yang Mulia Hong bertanya, apakah Yang Mulia Surgawi lainnya sudah tiba? Semua jenderal menggelengkan kepala dan berkata, belum. Saya dihalangi oleh Yang Mulia Yue yang mengkhianati aliansi surga, jadi saya tertunda selama beberapa waktu. Saya pikir saya terlambat, tetapi saya tidak menyangka menjadi orang pertama yang datang ke sini. Wajah Yang Mulia Hong berseri-seri, dan wajahnya bersinar. Ia berkata sambil tersenyum, mundurkan sebagian pasukanmu terlebih dahulu. Bukalah celah dan biarkan penduduk Suandu memasuki kota alun-alun surga. Saat senjata Dao Surgawi miliknya sudah matang, aku akan menghancurkan miliknya. Dia adalah orang baik yang terkenal di antara 10 Yang Mulia Surgawi. Dia tidak memarahi para jenderal, dia juga tidak membunuh beberapa jenderal yang kalah. Hal ini membuat semua orang menghela nafas lega. Namun, Yang Mulia Hong ingin mereka membuka lubang dan membiarkan pasukan pemberontak Suandu berkumpul. Sulit bagi mereka untuk memahami mengapa prajurit Dao Surgawi terbentuk. Yang Mulia pasti menyukai 49 senjata Dao Surgawi ini. Dia bahkan mengatakan bahwa bahkan Adipati Surga pun tidak dapat memurnikannya. Meng Yunghui berkata kepada Xiang Pingyin, jika senjata Dao ini terbentuk, mungkin itu adalah kombinasi dari 49 senjata Dao Surgawi, dan kekuatannya tidak terbatas. Yang Mulia Hong tidak pernah suka bertarung dengan orang, jadi bisakah dia menerobos senjata Dao ini? Xiang Pingyin berkata, Yang Mulia Hong tidak dapat diduga, bukan sesuatu yang dapat kita pahami. Sementara itu, di kota Dewa Asing, Di King telah menunggu lama, namun Yang Mulia Hong masih belum datang untuk menyerang. Sebaliknya, perkemahan surga telah membuka celah, yang tampaknya memungkinkan orang-orang di kota untuk melarikan diri. Dia merasa lega dan berkata sambil tersenyum, Yang Mulia Hong, orang-orang yang tidak kompeten di antara 10 Yang Mulia Surgawi tidak berani bertarung dengan kota Tianfang, jadi mereka membuat celah untuk membiarkan kita melarikan diri dan menyebarkan kekuatan kita. Namun, saya memilih untuk melakukan yang sebaliknya dan membiarkan lebih banyak orang masuk. Lebih banyak pasukan dan orang-orang dari Suandu bermigrasi. Setelah 10 hari berikutnya, Yang Mulia Hong masih belum datang untuk menyerang, dan senjata Dao dari Dao Surgawi akhirnya terbentuk. Di Heaven Square City, kekuatan Dao dari Dao Surgawi berkembang, dan kekuatan surgawi sangat luas dan perkasa. Aturan Dao Surgawi membuat semua dewa, iblis, dan manusia biasa di kota 100 kali lebih bersemangat dan percaya diri. Qin Mou mengumpulkan Tian Shu, Jagal, dan yang lainnya dan berkata, Yang Mulia Hong akan bergerak. Dia tidak tahu kita berada di kota. Kita hanya akan mematahkan salah satu lengannya dalam pertempuran ini dan mengambil senjata Dao dari Dao Surgawi. Bagaimana dengan manusia di kota? Zhai Huali bertanya. Qin Mou terdiam beberapa saat sebelum menggelengkan kepalanya. Selamatkan hidup kami dulu, sisanya. Sudut matanya bergerak-gerak. Kita akan membicarakannya nanti. Tiba-tiba, getaran hebat datang dari luar kota, dan 10.000 Dao berteriak serempak. Qin Mou dan yang lainnya buru-buru mengangkat kepala untuk melihat, dan mereka melihat wajah besar dengan alis putih dan janggut putih muncul untuk menghalangi langit di depan Heaven Square City dan bintang-bintang di sekitarnya. Wajahnya begitu besar sehingga matahari yang mengorbit kota Tianfang dan bintang-bintang yang mengorbitnya sekecil debu. Itu adalah wajah Yang Mulia Hong. Dia memiliki alis putih, janggut putih, dan wajah ramah. Namun pada saat ini, Yang Mulia Hong yang tampak baik hati ini mengulurkan tangannya dan memukul ke arah kota. Di King merong marah dan naik ke langit. Dia berteriak, Yang Mulia Hong, Pak Tua Hong, kamu akhirnya bergerak. Sudah waktunya bagi kamu untuk menyaksikan betapa mengerikannya kekuatan Dao Surgawi. Anak-anak, aktifkan senjata Dao Surgawi. Di langit di atas kota Tianfang, kekuatan senjata Dao Surgawi diaktifkan, dan kekuatan Dao Surgawi dilepaskan secara maksimal, meledak ke arah wajah Yang Mulia Hong. Yang Mulia Hong mengungkapkan senyuman yang membuat orang merasa seolah-olah sedang mandi di angin musim semi. Di belakang kepalanya, suara Dao yang keras dan bergema terdengar seolah-olah ada ribuan Dao yang berputar di sekelilingnya.
Sebuah lingkaran cahaya besar muncul di belakang kepalanya, dan banyak lingkaran cahaya muncul untuk membentuk langit besar yang bersinar dengan miliaran cahaya. Sebelum senjata surga Dao bisa mencapai wajahnya, kekuatan mereka terhapus oleh kekuatan surga surgawi. Sebuah planet meledak, dan makhluk hidup Suandu yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri sambil menangis. Namun, di saat berikutnya, mereka berubah menjadi bubuk bersama planetnya. Planet-planet di sekitar Yang Mulia Hong semuanya dimusnahkan di depan tangannya. Sebelum tangannya mendarat, matahari telah padam, dan bulan terbelah sebelum hancur berkeping-keping. Heaven Square City berguncang, dan tembok kota yang tak tertembus runtuh satu demi satu, mengubah bangunan menjadi bubuk halus.